bikin story, terus tulis caption, tempat nongkrong yang paling indah dan paling nikmat di dunia itu adalah Ka'bah, saya bilang. Setuju. Bener gak? Setuju. Di situ saya doa bang sama Allah, ya Allah, random doanya khusus gitu, bang, ya Allah, kasih saya jodoh yang terbaik menurut Engkau dan menurut hamba. Udah gitu aja doanya. Nggak lama setelah itu bikin story tadi, dia nge-DM. Dia bukan follower saya, bang. Oh, bukan follower. Dia nggak kenal saya. Tiba-tiba dia nggak tahu kenapa dia buka DM itu. Ini ada cerita lain dari dia ntar nih. Dia buka DM itu dan dia bilang, Masya Allah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah ya. Kita kedatangan tamu pengantin baru. Rumahnya tuh masih diisi dengan senyuman, ketawa ketiwi. Ya. Emang gitu kalau misalnya udah 10 tahun gimana Pak rasanya, Pak? Ya. Kenapa harus bulan senyum? Iya, kita 15 tahun ya. Penuh apa, Ya Pak? begitulah pokoknya. Jangan ditakutin dong. Enggak, Pak. Penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan, tapi banyak keseruan. Pasti. Apalagi nanti kalau udah mulai aja kecil-kecil. Gitu ya bang ya? Begitu. Makin Tapi seru. kita penasaran nih proses ketemunya dulu nih. Iya. Kan dapat kabar dari Taki itu bisa dibilang dadakan. Karena Taki itu nggak ada kode-kode mau tiba-tiba nikah tuh. Bang, besok doain mau akad gitu. Oh gimana? Ayo kita hadir gitu. Di Batam, main Batam aja. Orang-orang lagi pandemi dia nikah gitu kan. Oh iya, berarti pas masa pandemi ya? Dia lagi ramai kemarin. Iya. Lagi masih kondisinya belum stabil juga kan kemarin kan? Benar. Oktober kan? Berarti udah mau 3 bulan ya sekarang? Iya, mau 3 udah mau bulan. 3 bulan ya. Nah sekarang ini kalau boleh tahu proses kenalnya dulu nih. Kenalnya. Atau kok yakin gitu? Istrinya udah Berarti namanya masih ada berarti. Saya kok yakin? Panjang sih ceritanya. Jadi ini sebenarnya tepat setahun sih, hampir setahun sebetulnya. Jadi kebetulan tahun lalu Desember tanggal 28 itu lagi umroh. Lagi umroh. Apa yang pas kita di sana bareng, Mbak? Enggak. Waktu pas lagi di sana kan tahun lalu tuh Januari. Iya. Enggak, bukan gitu bang. ya? Enggak bang, beda. Jadi Desember itu lagi umroh akhir tahun baru di sana. Nah kemarin tahun lalu itu kebetulan nggak tahu kenapa di hari itu memang senangnya nongkrongnya di depan Ka'bah. Pengen lama-lama di Ka'bah gitu biasanya habis zuhur sampai Isya tuh. Oh di situ nggak pindah-pindah? Nggak gitu? pindah-pindah. Pengennya duduk mandengin Ka'bah aja. Kadang ngaji doa gitu loh. Kadang diem gitu ngeliatin. Enak aja, tenang gitu. Nah habis itu bikin story nih ceritanya nih. Bikin story. Terus tulis caption, tempat nongkrong yang paling indah dan paling nikmat di dunia itu adalah Ka'bah, saya bilang. Setuju. Bener gak? Setuju. Di situ saya doa bang sama Allah, ya Allah, random doanya khusus gitu, bang, ya Allah, kasih saya jodoh yang terbaik menurut Engkau dan menurut hamba. Udah gitu aja doanya. Nggak lama setelah itu bikin story tadi, dia nge-DM. Dia bukan follower saya bang. Oh, bukan follower. Dia nggak kenal saya. Tiba-tiba dia nggak tahu kenapa dia buka DM itu. Ini ada cerita lain dari dia ntar nih. Dia buka DM itu dan dia bilang Masya Allah gitu aja. Di reply-nya Masya Allah gitu kan. Komen cuma Masya Allah doang? Iya Masya Allah gitu. Dan ternyata dia tertarik dengan kalimat yang saya tulis tadi. Tempat nongkrong yang paling enak itu di dunia itu adalah Ka'bah gitu. Dia cerita. Dan dia nggak pernah DM laki-laki seperti itu gitu loh. Baru sama saya seperti itu. Saya tanya, apakah ini jodoh saya bilang gitu. Oh, tapi langsung kepikiran doanya itu ya? Iya, mungkin. Tapi kan diantara udah pasti nih ya di IG itu lo kita cek Banyak itu kan banget. banyak banget Iya. gitu. Random sih Kok sebenarnya. bisa punya serial gitu yang kebaca? Jadi habis posting story itu kan ada waktu istirahat kan, main HP IG sebentar kan. Buka DM, kebukalah IG-nya dia, maksudnya DM-nya dia gitu. Masya Allah gitu. Saya lihat akunnya. Di depan Ka'bah tuh? Depan Ka'bah. Ya Rabb. Saya tanya sama Allah, apa ini jodoh saya bilang gitu. Iseng-iseng aja, maksudnya Soalnya dalam pas lagi hati. doa Pas lagi soalnya doa, ya. langsung di responnya cash gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Iya kan bahasanya kan. sering gitu ya? Ya udah akhirnya saya isi namanya terima kasih ya saya. Terus senyum, udah. Kalau mantan bare nanya, "Iya, sayang." Ini kayak gitu lagi. Kenapa gue Terus. Habis itu ya udahlah, dari situ mulai kayak kenal, mulai tahu Awalnya dia nih siapa sih gitu loh.
Saya coba cari tahu dia ini siapa, gitu-gitu. Dia juga cari tahu dan ternyata, nih lucu nih ceritanya nih. Dia nih tahu saya tuh gara-gara dari temannya. Oh, Dia- barengan di apa umroh? Enggak, Dia dari temannya sudah dari IG. Dari IG ketemunya. Dari IG. Dia punya teman, sahabat namanya Kara ya sayang. Kara itu cerita pokoknya ada Taki nih, aku ngefans banget sama dia gitu. Aku udah DM dia dari tahun lalu, nggak pernah dibalas sama dia. Dia tuh orangnya ini tahu ini. Dia penasaran siapa sih Taki ini gitu loh. Dia pernah dengar nama Taki tapi nggak mau tahu gitu loh, karena dia memang tipikal orang yang nggak mau ngurusin kehidupan orang lain gitu loh. Bodo amatan lah ibaratnya. Nah pas dia buka IG saya, pas buka story saya itu, di reply lah sama dia itu. Akhirnya kenal dari situ. Saya coba cari tahu dia siapa. Makin kesini, saya coba tanya temannya, dia siapa sih? Kan kita pengen tahu orang pribadinya kan dari teman kan biasanya kan. Karakternya seperti apa gitu-gitu. Ya saya coba gali dulu nih, apa karakter dia. Lama-lama makin dekat nih. Makin dekat, dia bilang, kayak kita nggak perlu jangan sampai dekat banget deh. Karena ini kan membahayakan, timbulkan fitnah kata dia seperti itu. Itu belum ketemu? Belum ketemu. Oh, berarti cuma via DM atau WhatsApp? Cuma via DM chat aja. Oh. Akhirnya kita coba beberapa hari sayang ya. Beberapa hari kita kayak seminggu lah. Nggak Nggak ada kontak. kontak sama sekali. Karena Iya, mau Ya, coba karena Coba makin untuk- deket nih. bikin jarak aja. Oke. Ada udah ada ketertarikan ada yang rindu gimana apa ya? enggak gitu kan? Ya, gitu-gitu. Udah gue beres nih. Oh, jadi itu dari Januari dari tahun 2020 awal ya? Iya. Dari awal 2020 sampai ke sebelum akad itu ya. Akad nikah. Itu cuma dari DM doang tuh. Dari DM doang. Akhirnya singkat cerita, Ketemu sekali cuma ke rumah Umi. ketemu sekalipun sih ke rumah ya waktu itu. Ke rumah Kenal ke Jakarta kenal sama Umi waktu itu. Jadi Oh, sempat ke Jakarta. sempat ke Jakarta. Jadi ceritanya habis seminggu itu nggak kontak-kontakan, dia nanya, aku mau hubungan yang serius kata dia gitu kan. Pokoknya kayak gitulah bahasanya. Sama dalam hati aku juga mau serius gitu loh. Aku mau cari yang Kalau Taki serius. kita kan tahu ya, pasti Iya, pengen yang tahu. serius lah. Udah lama, udah 3 tahun. Curcol Ya Bapak. tapi kan kita perempuan kayak deket tapi butuh kepastian gitu loh kita ini berteman kan. Nah, kalau Jangan Cheryl, PHP gitu ya. usia berapa usianya? Cheryl 21 sih masih. Oh, masih muda ya. Nah. 21. Kenapa? Gak apa-apa. Nah, sekarang dari sisi Cheryl nih. Awalnya kan Cheryl bukan follow Taki gitu. Kok tiba-tiba Ada di explore kah atau emang sengaja pas lagi buka Taki atau gimana tuh kok bisa ngelihat story-nya? Enggak sih, jadi itu kan itu di Batam tuh jam-jam kayak jam 11 malam. Jadi Cheryl teleponan sama temen tuh kan kayak biasalah curhat-curhat cerita kayak aku pengen nikah aja deh, nikah muda gitu. Terus kata temen Cheryl dia cerita tentang Taki doang, dikasih tahu kayak sosok Taki tuh kayak gini. Terus Cheryl penasaran, pengen lihat Instagramnya nih. Pas Cheryl lihat, ya tadi kayak lihat story-storynya, terus Kepo, stalking. ya gitu. Terus pas dilihat story yang gitu apa sih? Yang di Ka'bah. Di IG story itu ya udah Cheryl kayak ih parah sih anaknya kayak gini ternyata ya gitu kan. Ya udah di situ Cheryl kayak bilang Masya Allah doang kan yang baru nggak sampai 40 menit nggak ada. Dibalas DM-nya. Setengah jam gitu langsung dibalas. Terus Cheryl kayak ih dia ternyata humble banget ya anaknya gitu. Terus teman Cheryl tuh kayak nggak terima kayak seriusan kok bisa, aku tuh udah DM lama banget tahu nggak sih? Nggak dibalas. Aku udah DM lama banget bahkan sampai nge-email. oh, temennya juga cewek juga. Iya. Itu yang temen yang ngasih tahu tadi. Teman Cheryl itu emang followersnya Taki udah lama gitu. Tapi emang Taki udah nggak suka. kenal? Nggak kenal. Terus kayak Taki kan ada ngisi kajian di Batam, teman Cheryl tuh datang juga. Cheryl nih nggak tahu apa-apa. Cheryl juga kan baru-baru berhijab. Dulu udah pernah tapi sempat dibuka lagi waktu sekolah kan. Terus pas kuliah baru mulai pakai hijab lagi. Terus kenal sama Taki tuh masih pakai jilbab yang pas bina gini-gini doang, pakai celana-celana gitu. Jadi Cheryl kenapa tertarik sama Taki tuh kayak dia selalu ingetin gitu loh. Terus kayak Cheryl kamu pakai dress bagus tahu. Terus kamu pakai jilbab kayak gini bagus tahu dia bilang. Aduh. Ya udah terus Ini jiwa-jiwa jomblo meronta nih. Ini yang jomblo-jomblo ya, jedotin kepala ke tembok. Pengen minta diingetin. Termasuk yang Langsung merah nge-DM Taki selama ini ya. Bener. Ternyata Yang nge-DM-in sekarang ini DM langsung. belum digubris.
Aduh, kayaknya udah boleh pelupa. Soalnya nggak ada yang ngingetin. Kalau emang jodoh gitu ya, sekali ke DM, itu sekalinya. Dan random Respon. banget berarti kan, Random, maksudnya random emang banget. karena ya nggak tahu gimana Aduh. kayak Taki berdoa di depan Ka'bah terus tiba-tiba kayak dibukain aja. Dan aku memang nggak pernah Kak doa di depan Ka'bah. Maksudnya doa kayak gimana, khusus buat minta jodoh tuh nggak pernah. Oh tapi kali ini emang Kali ini nggak tahu kenapa doanya pengen. Mungkin udah kesepian cukup lama. kali. Iya itu. Udah lama nggak dibelai. tapi di sini merindingnya itu mereka itu terpaut karena kecintaan yang sama loh. Bayangin kan dari IG story-nya itu ada kecintaan akan Ka'bah. Ka'bah, akan Allah, akan Ka'bah di situ, dan itu responnya gitu. Kalau apa Cyril nggak punya kecintaan yang sama, nggak akan komen. Iya Iya. benar. Dan Itu mungkin yang misalnya, menyatukan itu, dan mungkin simple gitu. misalnya Cheryl DM dengan situasi yang berbeda, mungkin pas Iya. waktu Taki lagi sarapan breakfast time atau apa, mungkin juga nggak Biasa. dibalas gitu, Betul. biasa aja. Iya. Tapi karena pas momennya kayak ya emang Allah ngasih ceritanya seperti Jalurnya itu, gitu. seperti Jalurnya itu, seperti gitu. itu, Benar. gitu, Masya Allah Ya, ya. maksudnya memang dari ngelihat IG Taki itu tertarik kan. Iya. Kalau ada juga mungkin apa kalau beda persepsi yang lain mungkin nggak tertarik Iya. carinya yang fuckboy gitu misalnya kan. Iya. Tapi kan Benar-benar. ini menunjukkan bagaimana kedua-duanya mencintai karena Allah. Ini jelas banget Masya gitu. Allah, Masya Allah. Minta Allah kasih jawabannya. Ini sering terjadi kalau di depan Ka'bah, nggak tahu kenapa ya. Dulu pernah, cuman dulu apa namanya di depan Ka'bah mintanya ini. Waduh ya Allah, saya belum pernah main iklan gitu. Di SMS tanggal 20 datang ya ada produk itu sama Budi Anduk. Hah? Dari situ pulang kan ngerasa kayak ya Allah memang benar-benar diijabah. Pas sampai rumah baru nyesel kenapa nggak minta masuk surga. Langsung Karena dikesin. doanya ijabah, Iya. dijabah langsung doanya ya. Iya. Kenapa dikesin ini langsung? Kenapa nggak minta masuk surga aja langsung di situ ya? Tapi ya itulah banyak hal yang tentunya kita lewatin tanpa sengaja. Ini rencana Allah pasti. Betul. Menggerakkan Taki untuk ngepost itu, menggerakkan juga untuk komen. Nah tapi gimana akhirnya prosesnya kan memang bisa dibilang tuh lumayan cepet lah ya. Apalagi ketemu cuma sekali, datang ke tempat Umi, terus kenalan. Nah tanggapan Umi pas ngelihat Cheryl tuh kayak gimana? Sebenarnya gini sih, jadi kan tahu background dia dulu seperti apa. Taki itu sebenarnya gini loh, dia nggak masalah dia punya backgroundnya seperti apa. Yang penting dia punya tujuan yang baik, dia berubah diri lebih baik gitu loh. Nggak mau neko-neko lah ibaratnya, dia yang penting dia nurut sama suami, dia mau diarahkan yang lebih baik gitu, itu aja sebenarnya. Sampai pada singkat cerita, dia pernah ngomong sama saya Bang, ngomong gini, aku pengen suatu saat nanti pengen punya rumah tangga, yang rumah tangga tersebut kita ajarkan di dalamnya itu berdasarkan Quran dan Sunnah kata dia. Itu aja tuh udah bikin merinding Bang. Karena nggak semua wanita tuh bilang seperti itu, nggak bisa. Ada yang mungkin aku pengen bahagia sama kamu, ya kan? Aku cuman ingin bangun rumah tangga. Ibaratnya bahasa-bahasa seperti itu lah. Tapi dia punya tujuan yang aku pengen nanti kayak hal-hal yang sunnah tuh aku jadiin wajib. Ya Allah. Karena iman kita Karena- kan naik turun gitu iya. kan. Takutnya kalau tahu misalnya kayak kita nggak ada apa sih sunnah gitu ya. Jadi kayak yang tadinya sholat zuhur, asar gitu itu kan masih wajib tuh kan. Terus kayak kita nantilah namanya imannya tuh lagi turun, nanti aja deh gitu. Kenapa Cheryl kayak mau hidupin sunnah gitu? Jadi kayak misalnya iman lagi turun ya udah yang sunnahnya aja dulu, yang penting 5 waktu itu dijaga gitu. Intinya kenapa dia sunnah karena dengan dia mengutamakan Terbiasa. sunnah otomatis wajibnya kan udah jadi Iya, nomor satu betul, banget gitu betul. kan. Iya. Gitu. Ini mungkin banyak juga yang orang sekarang ini luput ya. Kadang-kadang orang menikah aja karena memang udah Jodohnya. Siap aja. Sebenarnya yang paling benar itu adalah ketika mau menikah itu tujuannya udah jelas Iya, dulu. betul. Karena kalau tujuannya jelas kita tahu jalannya mau kemana gitu. Ibaratnya kalau kita nggak tujuan naik mobil kita nggak tahu mau jalan kemana Iya, kan. iya betul. Udah jelas banget tujuannya, sama tujuannya, ini keren banget. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita doain pasangan ini langgeng sakinah mawadah warohmah. Amin, amin. Tapi mesti sabar, Iya, karena betul. kalau Taki berada di media itu pasti orang ada kadang ya naik turun ya. Betul. Ada juga haters juga ada juga lovers juga ada gitu. Betul, macam-macam. betul, betul. Tapi aku mau penasaran nih dengan Cheryl ya, menanggapi semua gitu kan. Karena kan kita ketika mau menikah otomatis kita juga harus siap banget menikah dengan siapa gitu. Walaupun punya background seperti apa gitu masing-masing lah ya. Nah, ini dengan cerita mungkin cerita dulunya Taki seperti apa. Ada sanksi nggak? Misalnya kayak nanya-nanya,
Gimana nih kamu kalau sama aku, apakah bakal seperti apa, harus ada ketentuan gimana? Akhirnya biar yakin. Kita sih udah ngobrol, maksudnya Iya, aku udah ngasih tahu ke dia. yang dari Kamu tahu kan resiko nikah sama aku apa? Aku ibaratnya public figure. Aku punya dulu cerita yang seperti ini, gini. Ya aku terima kok. Karena kan Bakal setiap dihadapin. orang punya masa lalu masing-masing gitu sih. Mm-mm. Terus ya itu pendekatan ya. Betul. Jadi Cheryl nggak mau langsung nikah sama dia, pengen tahu dulu kayak wataknya gimana sih, kepribadiannya dia tuh gimana gitu kan. Karena kita kalau mau nikah kan nggak setahun 2 tahun, bakal seumur hidup gitu kan. Jadi kayak Cheryl pengen tahu aja Taki tuh gimana ya. Misalnya kayak aku lagi salah nih, dia bakal apain aku, harus gimana gitu loh. Tapi waktu dulu pernah sempet nonton nggak beritanya Taki? Tahu gitu aja tapi nggak nonton, cuma Cheryl tuh malas denger yang kayak gitu tuh, udah aduh malas. Bagus kayak gitu. dia. Wah, iya. Tapi tahu berita itu? Tahu. Tapi pernah nyangka nggak Paten. yang di berita itu, orang yang ada di berita itu tuh calon suaminya tuh nggak Nggak pernah. nyangka. Nggak nyangka ya. Di berita itu, ini calon suami gue. Iya pas nge-DM aja nggak nyangka kalau ternyata bakal jadi suami, ya nggak? Nah, Waduh, tapi keren sih. Tapi Gitu ya. intinya sih memang unik ya. Rencana Allah tuh unik banget. Jodoh Jadi Tuhan. sebenarnya bahkan Umi sama Abi pun dulu sempat sebenarnya berat gitu sama dia. Berat, tapi aku bilang bang ke Umi sama Abi, nih Umi tahu cerita Umar bin Khattab kayak gimana? Umar bin Khattab itu di zaman jahiliyahnya dia paling membenci Rasul dan membunuh semua anak perempuan, ya kan? Tapi ketika hidayah turun dalam diri dia, lihat sekarang bagaimana Allah menempatkan dia sebagai orang yang mulia luar biasa. Makamnya sekarang di samping Rasul. Masya Allah, benar juga. Akhirnya, oh iya benar juga ya. Artinya gini, aku coba mengasih pencerahan ke orang tua. Setiap orang berhak untuk berubah menjadi lebih baik, saya bilang. Tergantung bagaimana visi dan misi tujuan dia. Dia harus punya prinsip. Kadang ada orang yang berubah, tapi berubahnya dia nggak punya tujuan, bang. Karena orang. Hijrahnya karena orang misalnya. Tapi kalau dia betul-betul, aku punya impian seperti ini. Aku pengen punya visi misi seperti ini. Jadi dipaparin semua, itu yang membuat saya yakin sama dia. Kenapa? Seperti itu. Masya Allah. Dan sebelum menikah juga suami itu udah ngasih tahu Cheryl, kamu harus catat ya di buku visi misi sebelum menikah tuh apa, nanti setelah menikah harus apa gitu. Jadi kita berdua saling kayak sama-sama Remind nyatet, lah. terus kita jadiin satu gitu loh, cocok nggak nih gitu. Jadi visi misi kita ini disatuin dulu nih. Gini loh, Cheryl, aku punya impian seperti ini, visi misi aku seperti ini, dia juga seperti ini. Cocok nih, masukin lah udah. Wah, itu Ini kayak- keren ya. Berarti pendekatannya aku juga bukan cuma sekedar pendekatan kayak orang pacaran Iya. yang gimana, tapi pendekatannya emang karena niatnya emang pengen bareng Menikah. nikah gitu, terus ya dicocokin gitu Betul, loh. betul. Kalau misalnya emang nggak cocok ya udah mau nggak mau Kita harus ya udah bisa gitu loh. Tapi kan memang mereka udah mencocokkan tuh seperti apa, dan mereka yang tambah yakin bahwa ya udah emang kita memang insya Allah. Aslinya sih kita pengen lebih cepat kemarin gitu loh, pengen kayak bulan-bulan Juni sayangnya. Cuman karena ada Syawal. inilah Syawal kemarin tuh, bulan Syawal nggak salah. Cuman belum terlalu matang, persiapan kan harus lebih matang kan. Jadi kita undur ke bulan Oktober jadinya, bang. Syawal dia Junian ya? Iya Juni, bulan Terus Juni. September undur lagi. Mundur lagi Oktober Apa ya. karena Kenapa pandemi? itu? Pandemi atau? Ya mikir pandemi juga sebenarnya sih. Terus Dan pengen masih nikah di banyak kerjaan. Jakarta. Kalau di Jakarta bakal rame nih media bilang gitu iya, kan. benar. Bahaya nih saya bilang gitu. Udah di Batam aja saya bilang nggak apa-apa. Ini halal dulu aja kan gitu kan? Penting halal dulu. Tapi impactnya juga gede juga walaupun di Iya. Batam juga sama aja. Tapi di sini kita ngelihat ya bahwa konsep pernikahan Islam itu benar-benar sudah diatur dengan sempurna gitu. Bayangkan bahwa orang kalau mungkin banyak orang yang nikah karena suka sama suka gitu. Coba gitu aja gitu. Tapi kalau di dalam Islam itu menikah karena ingin membangun peradaban. Ini kan sebuah visi yang luar biasa gitu. Ada konsep nanti anaknya bagaimana, keluarga dibawa kemana. Tadi juga pengabaran Tak luar biasa tadi mengenai istrinya bahwa ya seperti hanya kita tahu ya Rasulullah SAW semua sahabatnya mualaf kan. Betul, betul. Semua sahabatnya mualaf, jadi nggak ada urusan background, nggak ada. Yang Betul, penting betul. ujungnya husnul khotimah. Ini keren banget ya. Jadi sekarang ini kita akan cari tahu lebih banyak mengenai pasangan ini. Wah. Boleh cuma 3 bulan. Tapi kita akan Tadi ya. Karena kita udah mulai cocokologi dari awal kan? Iya, Cocokologi iya, dari iya. awal. Maksudnya mau coba untuk Kasih visi-misinya deg-degan gimana, cocok nggak nih antara mereka kan fine tuning berdua nih kan, masih 3 bulan kan masih fine tuning kan Iya, gitu. iya, Ini kalau iya. pagi bangunnya Nyamain gimana, frekuensi, sukanya gimana apa gitu. Siap-siap. Nah. Itu kita langsung akan mulai permainan kita yaitu di Couple War. Bisik-bisik. Oke, Oke. yang pertama adalah kita akan bermain tentang memori. Nah, bukan memori, Apa lagi bukan salah dia lagi? tapi aku. Oh, salah. Heeh. Ulang, Jadi ulang. nggak apa-apa lah, ini mainan doang.
Jadi masing-masing akan pegang bed ini, Oke. ya. Kalau jawabannya suaminya, maka angkat yang hitam. Oh. Kalau istrinya, angkat yang merah. Oh gitu. Kalau dua-duanya? Nggak ada duanya di tengah aja. Oh gini ya. Di tengah Oke, aja. oke. Gitu. Oh. Iya. Siap, silakan boleh diambil bednya. Jadi Kalau suami bisa- hitam ya? Suami Suami hitam. hitam. Kalau iya, Apa? kalau iya jawabannya. Kalau pelakunya suaminya, itu. Oh, iya, siap, siap. Gitu. Oh. Tapi nggak boleh gini. Cewek cowok, Cheryl atau Taki yang Barengan, makanya Barengan. dibatasin biar nggak nyontek Oh, gitu iya. kan. Oke. Beneran ya, biar nggak nyontek ya. deg-degan ya. Oke. Pertanyaan pertama. Nah, ini pertanyaan yang mau pertama udah dijawab tadi, jadi nggak jadi. Oke, pertanyaan pertama. Siapa di antara kalian yang lebih emosian? Ayo. Taki atau Cheryl? Siapa yang lebih emosian? Oke. Oke. Bisa kita lock? Kalau Dan jawabannya jawabannya adalah Cheryl. benar. Emang ya, emosi gimana? Emosinya emosi lucu anak-anak kecil gitu lah. Oh. Biasa. Beda berapa tahun sih jadi? 2 tahun. Dua Iya, jalan 2 3 tahun, tahun. 2 tahun. Tak ini baru 25. 24. 24? Mm. 24 pengalamannya lebih banyak dari gua ya. Masuk dapur. Mainnya Pengalamannya kan udah Bang, sekolah mainnya di udah jauh, luar. Bang. Mainnya udah jauh, ya. Bagus. Mainnya udah jauh Iya. duluan Udah ya. banyak main. Lo lebih expert ya. Main. Oke. Boleh lah. Jadi usia bukan ini ya. nggak bisa ngukur ini pengalamannya. Pengalaman. Iya. Kemarahan yang paling besar apa yang pernah ngambek banget? Sejauh 3 bulan pernikahan yang paling pernah ngambek emosi. Atau mungkin pas lagi pendekatan di chat ada yang pas ngambek banget Cheryl tuh. sih. Pas apa tuh? Pas Ingat apa? ya? Yang paling bikin Taki dulu. Pas, aja. pernah paling marah pas apa? Akunya yang marah. Enggak, yang marah si Cheryl tuh Pak, kan emosi lebih emosian. Yang paling marah tuh pas apa? Apa ya? Apa yang Jarang marah sih. Cheryl, katanya Cherylnya emosi Lebih ya? Tapi Apa? maksudnya emosian tuh kan berarti kan sering emosi. Tapi kalau emosi pernah gitu, tapi emosinya tuh emosi lucu gitu, kayak Oh. anak-anak kecil lah. juga Cheryl ngambek tuh bentar aja cuma berapa menit, abis itu kayak nggak terjadi apa-apa, ngobrol lagi gitu, terus kayak maafin ya gitu. Jadi kita tuh, aku pernah bilang Kak sama Bang sama dia, ingat di dalam rumah tangga siapa yang paling minta maaf duluan itu yang menang. Keren juga tuh. Iya, jadi dalam rumah tangga tuh kalau mau harmonis kayak gitu. Siapapun yang salah, kalau dia minta maaf duluan, dia yang menang. Ya, setuju. Soalnya Cheryl tuh orangnya gengsian sih. Dia Jadi gengsi belajar orangnya. dari dia Jadi kan, kamu nggak boleh gitu, harus Ya. turunin egonya. Oh, tapi dari situ udah mulai jadi sering minta maaf. iya, Iya. jadi kita misalnya nih, kita emosi, aku minta maaf ya. Dia juga, Sama-sama. dia juga minta maaf ya. Oh, iya, Waduh, udah. masih banget yang baru. Jadi nih, sama-sama Mas. turun-turun emosi gitu. Oh. Gitu sih. Jadi saling maklum dan Ya. enggak jadi suatu masalah besar Betul, ya? betul. Karena masih awal pernikahan. Enggak. Kalau sudah lama ya, siapapun yang salah, istri yang bener. Kita sampai nenek-nenek kok. Oh soalnya. ya, amin. Kalau kita siapapun yang salah, yang bener istri. Kayaknya nggak gitu ya dalam keluarga ini. Semua mungkin jadi saksi Iya. dalam hidup ini. Ya oke. Oke, lanjut. Waduh, tapi berarti marahnya cuma yang kayak, kamu. Ya, maksudnya jangan. emosi itu diam gitu loh. Oh, itu Cheryl 3 tuh kalau bulan, emosi 3 diem bulan. gitu. Iya, diam. 3 bulan diam gitu Mending sih kayak masih. pergi ke depan ke ruang tamu aja, Ruang duduk tamu, diemin. terdiam, Nanti terus ada yang reda, udah samperin lah. kalau udah tenang Iya, nih, sayang, samperin gini, dia gini, gitu. Sebentar, kalau lagi emosi dia pergi ke ruang tamu. Harapannya apa? Datengin dong itu kan? Bener banget. Jadi cowok harus peka ya. Kalau dia jadi cowok dia harus nggak peka, datang, bener, ngomong bener. kita dong ke sana. Oh gitu. Iya. Jadi siapa yang kuat nih? Siapa nih kira-kira yang tahan lama nih? Liatin. Gak kuat juga lama-lama udah. Dia udah pikir, aduh gue pernah 3 tahun gue gini dong. Masa gue gak datengin sih? Aduh. Tapi emang Taki gak pernah marah? Gak pernah emosi? Belum? Dia emosi kalau aku Kok belum sih? Jangan dong. Ya, Mbak, emosi pasti Jangan akan pasti. diajarin. Bukan emosi dalam hidup itu normal. oke. Maksudnya berantem gitu. Maksud- Berantem sih pernah kecil tapi berantem kecil lah. Ya, Dan bagus, kita nggak pernah berantem yang sampai lama. Kita tuh berantem. Maksudnya gimana ya? Kayak ngomong-ngomong kayak beda pendapat. beda paling pendapat. sih. Terus ya udahlah. Ya udahlah gitu. gitu. Terus kita satuin diem, lagi. sama-sama diem. Baru kayak sama-sama nyamperin. Aku mau ngomong gitu. Mm-mm. Ya udah. Kita juga sih Kayak kalau kita tiap lagi malam- emosi, nenangin dulu nih.
Tak kalau udah tenang baru sini sayang Q. Kan kalau apa aku manggil dia tuh bang, dia manggil dia Q gitu loh, kayak panggilan sayang lah. Kalau dia panggilannya Cil, Cil sini pikir dulu. kuy, hai kuy. Sini Q mau ngobrol dulu sini. Iya kenapa mukanya jutek? Gini sayang, gini. Malu banget. Nah, maafin Q ya sayangnya gitu. Aduh, baper ya. Jomblo baper. Hah? Baper. Kawin. Maaf, udah pada kawin kok. Udah kawin, kayak di rumah. Baper ini aduh. Pengen langsung di rumah kawin. ada yang manjain, marah sedikit, ada yang ngalem. Aduh, makanya buruan. Aduh, jadi kalau sekarang emang ibaratnya saling pengertian itu salah satu solusi ya Betul. dari kehidupan keluarga ini ya. Apa sih? Gitu. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Oke. Aku mah ikut aja. Ini berarti mundur ya? Iya. Iya, Belum. mulai gini. Siapakah di antara keduanya yang paling males? Nah, lo. Kan kalau nikah baru ketahuan nih semuanya, oh ternyata dia gini, ternyata dia gitu. Aku bingung deh. Siapa? Yang suka Siapa yang suka Suami kah? Apa Ini deh. istri kah yang males? Coba. Oke, jawaban udah juga? Oke, jawabannya adalah match. Jadi batuk. Jawabannya adalah match, ya. Ini tengah-tengah apa hitam nih? Tadi dia begini loh, sekarang ke tengah. Oh, dua-duanya yang males. Oh, jadi nggak match dong berarti. Oh, hitamnya. Malesnya kenapa tuh malesnya? Kadang sih kalau lemari nggak mau ditutup lagi. Itu biasa. Nanti di Handuk usia juga 1 tahun dikasih. pernikahan, anduk biarin aja tuh habis mandi. Itu kan 1 tahun. Nanti kalau udah 3 tahun boleh nggak disiram tuh. Nanti bakal nih lagi kantong-kantong nih capek-capek pengen buru-buru ke toilet, tiba-tiba ada sisa-sisa perjuangan. Tiba-tiba di toilet ada batu akik. Tapi alhamdulillah sejauh ini aman sih bang. Aman. Ya baru 3 bulan. Setahun target. Nah, tahun. Kan harus ada level Betul, challenge ya, betul, challenge ya. betul. Jadi malesnya lebih kemana tuh? Apa ya? Ya paling itu tadi lemari kebuka. Q nih, lemari nggak pernah ditutup, gitu terus gitu. Tapi masih panggilan sayang loh, marahnya aja panggilan sayang. Iya kayak gitu. Tapi suka nggak kalian mager di rumah cuma di kasur aja, nggak ngapa-ngapain? Suka banget. Kita Iyalah, Cuma apalagi 3 nonton bulan film pertama. gitu. Kalau kita masih hampir tiap begitu. malam. Satu bantalnya berdua terus. Satu bantal berdua terus Masya lah. Allah. Satu malam berdua? Iya. Waduh, baper di rumah baper ya? Iya. Baper ya? Aduh, satu bantalnya gede dong. Ya, emang satu Gede. ternyata, emang sengaja beli Enggak. satu. Udah gede banget. Memang bantalnya gede. Terus yang nggak kepake aja sayangnya. Nggak kepake lain. Satu lagi. Jadi ya gitu lah. Yolah kasihan banget ya, bantal-bantal yang lain aja Iya, langsung makanya. berpasangan aja dibiarin jadi satu. Itu sih, Ya. Bang. Jadi nikmatnya menikah tuh ternyata Nah, bener, seperti itu ya. bener ya. Ini Luar bukan biasa. penggambaran-penggambaran yang gimana gitu, ibaratnya kalau kita lihat ini kelihatan banget gitu aura-aura romantisnya gitu ya. Sampai mager aja itu satu gambaran, mager aja mager romantis gitu. Jadi kalau kalian tuh berarti malasnya cuma malas keluar balik ya kan? Iya. Malas keluar. Kalau di rumah ngapain sih berdua kalian tuh? Kan aku kan maksudnya ada usaha bang ya. Jadi kadang berangkat pagi terus pulang sore atau enggak misalnya malamnya biasanya quality time terus sama dia gitu nonton gitu-gitu. Terus ya ngingetin lah kadang-kadang dia yang besok kegiatannya apa. Kan biasanya nggak pernah ada yang ini kan. Sekarang ada yang ituin. Besok ngapain? Coba dijadwalin gini-gini. Besok jam sekian nih meeting ini. Jadi ada yang ngaturin sekarang. Wih. Kan? Kayak sekretaris pribadi. Yoi. Ya udah biasanya kalau yang jomblo kayaknya telat mulu pekerjaan, nggak ada yang ngingetin pekerjaan. Kebanyakan jomblo cepet mati loh, kenapa? Nggak ada yang ngingetin makan. Jangan lupa makan gitu. Ini kerjaan diingetin kan? Kasian ya. Aduh. Ya Allah. Selanjutnya, Nah, Lagi. oke. Lagi. Siapakah yang paling posesif? Taki atau Cheryl? Oke. Bisa oke. kita lock? Oke, kita lock. Ya. Ya, jawabannya adalah tidak match. Nah, ini nggak match. Nggak match sih kali ini. nih. Apa sayang? Egois banget. Jadi sebenarnya Taki lebih posesif. Iya. Oh gitu, posesif itu contohnya. Gimana emang? Iya kadang aku kan berteman dulu mah teman aku banyak cowok semua kan.
Terus dia kayak nggak suka aja, janganlah kayak gitu, pandangan nanti gimana. Cuma kan kayak aku harus menyesuaikan lagi nih gitu, karena emang dari dulu teman aku tuh kebanyakan cowok, terus dia suka kalau aku lagi lihat. Jadi apa sih di Instagram tuh explore-nya tuh ya teman-teman semua. Siapa tuh? Kayak gitu. Oh, jadi sekarang Terus buka gitu suka kepo juga. Ya kan gitu. sekarang berduaan terus kan, jadi pas lihatnya aja sih, lagi ngeliat siapa tuh gitu loh. Nanya aja, enggak yuk. Apa nih ini? Kalau lagi mau Siapa keluar itu? juga sama siapa Teman. aja. Udah gitu doang. Oh. Terus nah kalau tadi Taki begini kenapa? Berarti Cheryl juga Kamu ada. yang posesif ya? Kapan? Enggak posesif sih, ya gimana ya? Apa? Apa? Apaan? Berarti ada posesif yang belum ceritain nih. Kok nggak Enggak cerita? posesif sih sebenarnya sih, bahas apa ya? Perhatian. Ya lebih ke situ sih sebenarnya. Kayak misalnya jangan sama cewek ya kalau meeting ya. Misalnya nih, lagi meeting nih. Ada ceweknya enggak? Enggak ada Minta saya. fotoin Fotoin dong. tapi Tapi nggak sering, sekali-kali doang. Kayak lagi iseng-iseng lah ibaratnya seperti itu. Enggak sih, kadang kalau dia main jet ski tuh banyak cewek-cewek gitu kayak dia tahu sendiri gimana. Dia pandemi masih main jet ski. Iya. Kan kita ke pulau, Bang. Oh iya. Lebih aman. Oh iya. lebih aman gimana kan? Lebih aman nggak ketahuan. Gak ada Enggak, pandemi. Pandemi ya. Enggak, main jet ski malah yang ngajak dia. Oh tuh malah diajak Iya, ya. yang dulu-dulu. Yang dulu sih iya. Tapi Maksudnya aku tuh nggak pernah sih ngelarang dia kayak sama siapa aja nggak apa-apa, yang penting ngabarin sih gitu aja. Oh, yang Karena penting orang juga kalau terlalu kita posesifin jadinya nggak enak aja. iya, Kayak, jadi Tapi Taki sukanya ditanyain begitu apa dilepas begitu sih sebenarnya? Tipenya, ha? Tipenya. dia mah tengah-tengah. tengah-tengah aja. Maksudnya jadi kita saling percaya aja gitu loh. nggak terlalu berlebihan. Nggak terlalu gitu berlebihan. ya. Tapi Maksudnya, juga jangan cuek banget gitu. Ya kan? porsinya pas lah gitu loh. Jangan terlalu cuek, jangan terlalu posesif juga gitu. Wah, ini berimbang ya, berimbang. Berikutnya. Sini aja nih makan dulu. Pak, ini masih aman ya, keluarga ini masih aman ya. Biasanya gitu kalau lagi di apa namanya di awal-awal tuh challenge masih belum banyak. Tapi kalau sekarang jawab kabar kita. Siapakah yang lebih romantis? Tiba 3 bulan mah pasti romantis semua. Oke. Dan jawabannya Wow, adalah benar-benar sama pasangan ini nih. Tidak, Meh. Bayangin, giliran romantis, dua-duanya mengklaim dirinya romantis. tapi bagus. Oh iya. Tapi diri sendiri. Iya, masing-masing. Lebih romantis, gue peromantisan gue ya, romantisan gue. Orang tuh di mana-mana mungkin ya. Laki gue jadi yang Cheryl ini Taki. Iya lah, Taki kalau juga romantis kita nggak mau sebaliknya. kenal dong. Iya. Nah tapi kalau dia mengakui diri sendiri. Iya dong, siapa lagi kalau bukan aku nih, bukan kita. Coba, Cheryl, hal terromantis apa yang pernah Taki lakuin? Enggak, yang pernah Cheryl lakuin berarti. Enggak, ini silang Oh, dulu. kira siran. Oh, kan mikir, berarti kan bingung kan ini. Pernah romantis apa Taki? Hal terromantis apa yang pernah Taki lakuin? Apa ya? Bantuin Ciel dong ingetin. Bangun tidur paling, masak, dibantuin. Itu suami terbaik nih. Enggak. Baru nikah seminggu nikah tuh dia bantuin terus, tapi sekarang nggak ada lagi bantuin. Terus sekarang cuma bisa bilang lapar gitu doang ya. Kayak aku lapar, mau makan dong. Bentar ya, coba. Tapi dia awalnya tapi bantuin dia masak? romantis banget sih. Maksudnya dia tuh masakin. Masakin terus dibawain, saya mau disuapin nggak? Oh, sampai disuapin? Iya, lagi nonton nih. Aku suapin ya, suapin. Karena kalau makan sendiri lama banget, nggak dimakan. Karena dia kenyang nonton gitu loh, kunyahnya aja lama. Oh, Kayak anak nyindir sama aku tuh paling gue. gampang. Giginya aman, giginya biasanya kalau makan. Kalau lagi suruh bunyinya pelan ya. Apalagi kadang kalau lagi nelfon sama teman tuh kan, jadi kayak dia belum ada makan dari pagi gitu loh, belum makan siang, belum sarapan juga kan, kita harus diisi gitu loh perutnya. Oh, Tapi jadi- dia sibuk banget ngobrol terus, ya udah sini aku suapin gitu loh biar sambil dengerin. Oh. Karena kalau dibiarin nggak dimakan. Aduh. Yang di rumah itu tau nggak, udah pakai rantai di sininya. Iya, udah tilang-tulang doang, kenapa nggak ada yang ngasih makan?
Itu disuapin. Dari pagi teleponan, istrinya perhatian disuapin makan. Dia nggak tahu dia lagi makan telepon. Aduh. Ya, aku bilang maksudnya setelah nikah lebih makannya lebih dijaga, Terjaga gitu dijaga ya. sih. Udah naik? Ininya timbangan? Naik Berapa kilo? 5 kilo. Wow. 5 kilo. 3 bulan 5 kilo. Ini bener nih. Memang bener ya, kunci kebahagiaan tuh ya menikah sebenarnya. Menikah. Kalau udah menikah tuh pasti berat badan naik. Bener. Karena sebelum-sebelumnya, sengsara hidup. Kan biasanya gini, kalau orang misal pandemi, dulu bosen di rumah, nggak betah di rumah tuh bahaya tuh. Betul. Berarti sesuatu di rumah kan pastinya paling betah kan. Bener. Banyak kan malah orang sukanya mager kalau di rumah. Nah sekarang kita gantian nih. Menurut Taki paling romantis, Cheryl ngapain? Bangun tidur sih. Bangun tidurnya lo, Bangun tidurnya dia. Ya. Bangun tidur dia, kalau misalnya dia bangun, Terus dia mandi langsung nggak? cium. Oh gitu. Waduh. Ada belati ya sih. Tusuk aja ditusuk. Dia cium terus kayak ngomong good morning sayang. Gitu. Oh, good morning juga. Jomblo dilarang nonton. Jomblo nggak boleh nonton. Temboknya berdarah nanti. Nyesel nonton. Jomblo please jangan nonton jomblo. Aduh. Ini kalau ketawa nangis dia. Kalau kita nangis. Ketawanya bisa terharu dia. Berarti dia jangan suruh nonton lawak. Kejer. Iya bener. Ini parah nggak mau. Mesti nonton Komeng deh. Mau sih. Terus yang sedih ketawa. Kalau lagi ketawa nangis. Yang sedih gimana bang? Kalau lagi sedih ketawa. Kamu kok bisa gitu? Kamu apa? Itu siapa tuh cewek? Iya mau keinget. Aduh kocak banget. Aduh. Itu baru sejak nikah baru tahu itu. Iya, tapi udah tahu sih dari dulu memang dia kayak gitu orangnya. Dia udah ngomong. Kalau lagi misalnya aku lagi ngelawak nih bang, dia nangis. Nangis nih, ketawa, tapi ketawa. Oh ketawa. Berarti dia besok lagi pulang, lagi nonton film. Udah malu sih. Lagi nonton film istrinya. Terus Gitu, lagi nonton film Korea. Wah, film lucu ya? Padahal film drama. Film lucu nih. Aduh. Ini unik nih. Aduh. Sakit perut bang. apa ya? Sakit ini. Satu bang. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ya dua-duanya saling mengerti, justru malah segala kekurangannya itu merupakan satu kelebihan ya. Betul. Dari masing-masing. Bikin kangen tuh. Kayak gitu. Benar. Pertanyaan terakhir untuk yang Oke. sesi ini ya. Oke. Siapa yang ngebet pengen punya anak dulu lebih cepat? Nah, Oke. Syaril atau Taki? Cheryl atau Taki yang ngebet kepengen punya anak? Itu jangan malah gelut. Oke, jawabannya adalah tidak match. Gak match lagi. Nggak match lagi. Enggak kok, kan kita lagi nyantai. Ya kita memang lagi nunda sih. Tapi kok tadi kepengen banget duluan? Maksudnya nanti kalau sudah waktunya tank nih, suami yang pengen duluan gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Oh iya. Sekarang- Kenapa sih mau ditunda-tunda? Enggak tunda sih sebenarnya. Lebih kayak nyantai karena kita pengen nikmatin Pacaran dulu ya? berdua. Oh. Karena kalau sudah punya anak itu karena kita suka traveling nih. Kita suka traveling berdua. Jadi kita pengen kayak keluar kemana, nikmatin quality time dulu, nikmatin bareng-bareng berdua. Kalau udah puas Lalu udah puas baru nanti pengen punya Benar. anak. Itu emang sama kayak kita ya. Kita berdua nih suka banget jalan-jalan kan. Pas punya anak, jalannya jadi package family tuh. Tuh. Tapi pada saat kita main pacaran berdua, kita anak-anak nggak ikut jalan Bisa berdua. gitu ya? Pacaran bisa anak-anak pas sudah. Kadang-kadang sama anak-anak, kalau kita mau pacaran malam jalan-jalan, kakaknya harus jaga adiknya. Udah pada kita gede kan? Berdua jalan. Tapi pada saat kita lagi pacaran berdua kemana gitu, keluar negeri berdua,
itu kangen justru. Waduh. Tetap pengen ngajak anak-anak juga nanti. Gitu ya. Tapi ini sih emang serunya ya nikmatin aja. Betul, Kita kan betul. nggak pernah tahu ya. Rencana Allah tuh kan paling Intinya sih Dedikasinya. sedikasinya Allah aja. Dedikasinya. Gitu. Oh, tapi nggak pakai apa namanya ibaratnya kontrasepsi atau apa. Enggak. iya gitu. Nggak pakai ya. Enggak. Jadi sedapatnya aja ya. Sedapatnya aja, Oh, Bang. sedapatnya aja. Ya sama kayak kita juga awalnya pengen nanti aja. Langsung dapet. Karena kalau sudah punya anak kecil tuh kan harus intens banget kan, Bang? Ya, memang Rawatnya. beberapa bulan itu akan belum bisa kemana-mana Betul. dulu sampai dia Ya. gede, Betul. dari hamil sampai kemana-mana gede gitu. Tapi kalau udah mulai bisa jalan itu juga serunya beda lagi. Betul. Oke teman-teman, kita akan masuk ke segmen berikutnya yang ini yang pasti tentunya juga nggak kalah apa namanya membongkar pasangan ini ya. Baru 3 bulan tapi ternyata waduh bikin yang tadinya apa namanya jomblo pengen buru-buru nikah. Banyak sih yang pengen nikah, nggak ada jodohnya. Kasihan. Oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya itu memori. Nah sekarang silakan ambil Papan dan spidol masing-masing. Spidol masing-masing. Kita akan tes. Ini nggak nembus ya? Enggak. Jadi satu jawaban satu lembar. Ini boleh ketahuan nggak? Nggak boleh ketahuan. Boleh. Sampai Iya. dijawab dulu baru kita reveal belakangan. Jadi Iya. satu jawaban satu lembar. Pertanyaan berikutnya balik. Oke. Nah, ini adalah selama 3 bulan hubungan mereka pasti banyak hal yang udah dilewatin kan. Nah, tentunya banyak yang baru mengenal pasangan, gitu kan. Banyak yang baru kita tahu dia sebenarnya begini dan begitu, gitu. Tapi ada hal-hal juga krusial yang mungkin aja baru 3 bulan tuh sudah nggak inget. Nah, ini memori. Ini memori semua masih fresh ya, kan baru 3 bulan. Kalau nggak ingat berarti parah sih. Nah, 3 bulan. Tuh, harus diingetin banget ini. nah, Biar nambah deg-degan aja. Oke. oke. Yang pertama adalah Hmm. tempat pertama kali ketemu Fisik, Secara- tempat ketemu langsung. langsung. Tempatnya. Sebelum- Di mana? Entah sebelum nikah, maksudnya pokoknya pertama kali ketemu secara langsung. Ya, Beserta tanggal nggak? nggak usah. Pakai tanggal nggak? Pakai tanggal, ya, 3 dong. bulan. Pakai tanggal 3 dong. bulan ya, oke. Pakai Jahat tanggal. banget sih kita. Oke, pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu tanggal berapa? Gitu kan. Aduh. Tanggal berapanya? Tanggal berapa? Nggak tahu lagi. Berapa ya? Ayo. Dan lokasi aja, lokasi dan tanggal. Nggak usah tanggal lah, lupa. Bulan aja. Bulan nggak apa-apa. Ya pokoknya seingetnya aja. Ingat bulannya tulis, ingat tanggalnya juga boleh. Tempat dan kapan pertama kali ketemu face to face ya. Bingung dia. Oke. Bentar. Udah? Baru 3 bulan yang lupa, gimana dari tahunan itu? Oke. Next. Next. Lembaran berikutnya. Nih. Kayak Taki diukir jawabannya. Dah. Jawabnya pakai huruf Arab. Aduh. Kita juga nggak ngerti. Lulusan Mesir. Oke. Ahad, selanjutnya- amin ya au, nggak bisa deh. Oke. Selanjutnya, baju warna apa yang dipakai istri ketika pertama kali tidur? Kan berarti kan nikah tuh. Nah, terus Malam pertama, malam pertama atau apa ya? Pokoknya, warna baju istri warna apa? warna baju istri warna apa? Malam pertama, Kan pasti Ya. kan Iya. iya istri nyebutin suami pakai baju apa, suami nyebutin istri pakai baju apa, warnanya. jadi di ini ya, istri Disilang apa, ya? suami apa, ha? Sebanyak kan banyak pasangan suami istri kita tanyain ini pada lupa warnanya, cuma inget kelakuannya Pas malam apa. pertama. Bang Ari, Ya, pas ketemu apa pas malam pertama? malam Malam pertama. pertama. Jadi jawabnya dua-duanya ya. Yang Taki pakai apa, Cheryl pakai apa? Kalau dia nggak pakai baju, Pasti ada pakainya dong sebelumnya. Masa di rumah kamu nggak pakai? Udah ready. Aku siap. Nggak gitu. Pasti ada pakai bajunya dulu. Terus keliling jauh apa ada diskusi. Ya enggak lah sayang.
Gak boleh diskusi. Gak boleh diskusi, ya. Masa ente keliling rumah udah gak pakai baju, nggak jelas juga. Aduh. Angin dong. Gimana sih? Aduh. Oke ya. Ini deg-degan ya. Kapan pertama kali pegangan tangan? Ini pasti lagi pertama kali. Siapa duluan ya? Siapa dulu yang ngambil ya? Yang Taki yang maju, apa istri yang maju dulu? Dia pasti deg-degan tuh. Tak gitu. Pegangan tangan. Yang pegangin tangan gitu. Misalnya suami atau istri. Duluan, yang nyamperin duluan siapa? Nyamperin. Apakah istri? Gitu. Mana tangan Taki? Taki tangan mana? Dia udah 3 tahun kan? Mana istri tangan ini? Udah 3 tahun nih nggak pegang tangan cewek. Aduh. Diceng-cengin terus. Udah. Aman. Udah aman. Sheryl aman ya? Udah. Oke. Selanjutnya. Nah, apa bayangan pasangan sebelum menikah? Jadi dia pasti orangnya kayak sifatnya gini deh. Prediksi ya. Apakah dia humoris? Apakah prediksi yang sesuai? Oke. Sebelum menikah sama sudah nikah sesuai? Terus ini buat suami. Suami ke istri, suami. Kok silang? Sifat kan? Ya. Taki ini kayaknya orangnya laki banget. Cool gitu. Awalnya cool banget, ternyata dia humoris. Gitu kan, itu kan Iya. itu ya kan. Taki ini orangnya kayaknya laki banget nih pas udah nikah. Dulu ya bentar. Biasanya Manditas pegang bedak. Membedakan laki apa enggak ketika pakai tisu. Iya. Kalau cowok ambil tisu kan biasa. Kalau ada lagi yang gini. beda gaya tuh ya. Beda ya? Selanjutnya, aman? Oke, lanjut aman. Selanjutnya, ini kan selama katanya paling senang di rumah aja berdua. Nah, film apa sih yang pertama kali ditonton berdua di rumah? Banyak banget tuh. Nah, itu dia Yang pertama kali. Ketika pas nonton, mengapa ini kita nonton film apa gitu? Atau bikin film sendiri? Sampai nge-vlog. Iya. Kita nge-vlog aja yuk gitu. Aduh, bingung banget ih. Apa ya? Nonton orang ngungsi. Udah. Apaan? Bentar. Itu udah berapa? Ada Udah 5 kayaknya. 5? Oke. Udah. Ini 5 kan? Udah. Ini kelima? Oke. Apa sih? Terakhir adalah sebutkan 5 kebaikan pasangan. Apa tadi? Sebutkan 5 kebaikan pasangan. Ini dari suami buat istri. Suami, silang. Oke. Soalnya kebanyakan kalau udah menikah tuh yang diinget tuh kejelekan ya kan. Ibaratnya kayak, suami gua tuh paling ini, paling itu kan gitu. Atau istri pun begitu. Nah, kadang-kadang kita luput dengan kebaikan dari pasangan kita. Ya, kamu, kebaikan aku apa? Kok susah nyebutin? Ini mau ketawa aja. Ya, untuk yang di rumah kita pakai radar status ya, yang belum menikah tolong nontonnya tuh jangan sampai gigitin meja ya. Karena ini urusannya adalah rumah tangga romantis. Jadi teman-teman buru deh dihalalin. Ya. Kayaknya lancar ya, serius ya. 10 ditulisnya. Kita 5 doang loh. Kita 5. Aduh. Nanti teman-teman jangan lupa setelah ini kita akan cabut pembatasnya. Udah. Ser. Ibaratnya kalau sekarang nih, mudah-mudahan segala kebaikan yang ditulis nanti itu bertahan seterusnya. Malah Mudah-mudahan nambah jadi lagi. bisa dikenal, dia tuh sebenarnya gini. Pakai huruf Arab lagi kayaknya tak ini. Itu dari kanan ke kiri. Udah. Aman semua? Siap kalau Oke. gitu kita cabut dulu ya. Oke.
Oke, pertanyaan pertama dipersiapkan untuk jawabannya. Di manakah dan kapan pertama kali bertemu Sheryl dan Taki? Dan jawabannya Secara adalah langsung ya. Dan jawabannya adalah dua-duanya dibuka 1, 2, 3. Nggak tahu. Februari Jakarta, rumah Q. Rumah Kia di mana? Nanti. Rumah Taki. Di Bulak. Oh, berarti emang di Jakarta dong? Bener. Gua di Jakarta? Bulan? Bener. Nggak tahu, lupa. Februari sayang. Nggak tahu ah. Anaknya pasrah. Dia orang pelupa banget. Pelupa ya? Gampang. Nah, gampang tanpa kita tanya siapa yang lebih pelupa udah ketahuan ya pelupa Iya, ya. benar-benar. Ya, oke. Oke. Hampir match lah walaupun nggak persis banget tapi udah jelas semuanya Taki rumahnya di Jakarta. Nah, panggilannya Q, kenapa panggilannya Q sih? Panggilan Taki, jadi Oh. QY, jadi kayak, ya kan Ki, kayak teman-teman pada Ki, lu besok kemana gitu, jadi Q aja. Q. Oh, Gak jadi tahu dia tambahin aja. nemu nama Cijil dari mana? Oh, kan Iya, apa Sheryl, Cil. Iya. dari Oh. Sheryl jadi Sheryl. Gak panggilan nyambung. lucunya lah Cigil. Cil gitu ya. Gemes ya, gemes. Ya dia mau juga mau panggil siapa nggak punya. Lah kalau oh mati ininya. Oh ininya. Mati. Pencet. Jet. Oh, Tapi kurang kan ini. lama. Siap. Ya, di rumahnya Dekat. Kiyu. Ya mungkin dulunya pernah. Oh beda. Itu Kiyu, itu Kiyu P ya. Ya Allah, Oh, gajinya oke. gimana bagus banget begini. Nggak ngerti lagi saya. Apa jepitan jemur di sini? Jemputan kasih terigu ini ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah Aduh apa ya? Lupa pertanyaannya. intip dulu. Nih. Warna. Oh ya. Oh, Pertanyaannya adalah apa warna baju pasangan di malam pertama. Sekarang jawab dulu. Sheryl bajunya warna apa waktu? Gak pakai baju bilang lagi. Ah. Hitam Sheryl kan? Ah. Sheryl pakai hitam sih. Pakai hitam. Wih, silakan dibuka Taki. Salah pasti. Kan gelap. Iya ya, coba lihat dulu pakai aja. Warna- Merah marun. Kan mati lampu. Oh gitu ya. Nggak apa mungkin waktu itu habis kerokan. Merah marun. Nggak, kalau bajunya merah dijawab hitam karena lampu gelap masih masuk akal. Gitu kan? iya. Pakai hitam marun, sayang. kok merah? Apa mungkin saya pulang kampanye? Enggak. Maaf, Taki kan dia pakai. Dia Kalau maksa Kan dia. yang lihat cowok. Oh, mungkin beda. Kalau bagi Sheryl warna hitam, bagi ini itu marun. Iya, itu buta warna, Pak. Ini marun kan ini? Marun kan? Enggak lah. Kirain emang beda penamaan doang. Oke, sekarang Gantian, kalau Taki. Taki pakai baju warna apa? Dia. Enggak, Taki. Taki yang dibilang Taki nggak pakai baju itu. Kan habis baju nikah. Enggak pakai baju. Iya, pokoknya Habis baju nikah kan buka. emang setelah habis baju nikah, emang habis itu banget apa? Lu nggak nunggu waktu dulu? Lu nggak ada waktu istirahat dulu? Apa gitu? Pakai oblong-oblong dulu? Nggak ada. Warna gitu. Aduh, ini kebanyakan film nih. Masih pakai baju nikah? Yang bener sih. Langsung bang, ada cerita. Nggak ada. Iya. Nggak ada, bentar. Baju nikah. 3 tahun. Baju resepsi nih. Ya, baju resepsi. Nggak ada lagi pakai baju apa. Lagi bantuin Sheryl bukain. Ada musiknya tuh kan. Udah gitu masih pakai baju. Masa iya masih pakai baju nikah sampai ke apartemen nggak ganti baju biasa dulu. Nggak, kan kita di villa, acaranya di villa. Itu di villa. Terus kita nginep 2 malam di situ di Montego. Terus kan masih ada tamu keluarga tuh diusirin dulu. Enggak, abis tamu semua pulang. Ada, udah bilang, udah notice. Tolong jangan ganggu kita berdua. Selesai. Ini masih pakai baju apa namanya nikah resepsi gitu. Terus kemudian jalan ke rumah. Nggak usah diintro. Enggak, bukan maksudnya. Biar Ya, dapat gambarannya kak. orang abis baju resepsi kan buka dulu, ngadem dulu, istirahat dulu gitu. Oh nggak ada. Enggak. Berarti jatuhnya bukan malam ya. Udah 3 Nggak tahun. ada Dari malam 3 berarti. tahun. 3 tahun. Pas diperiksa udah banyak salah kelapa-lapa.
Jadi warna apa waktu itu bajunya? Baju nikah warna apa? Biru. 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 Oke, kita lihat jawabannya apakah. Ini nangis lagi. Oke, jawabannya apakah warnanya? Coba kita. Tapi kaos dalamnya emang hitam. Coba lihat dulu. Hitam. Tadi Taki bilang gini, coba pakai baju nikah langsung dibuka gitu. aku tahu. Itu badan apa kaos dulu? Warna hitam. Di warna hitam ada kaos, apa emang langsung badan? Tadi nggak bilang pakai kaos oblong dulu. Sini, pakai jas, kemeja putih. Heeh. Dalamnya kaos hitam memang. Oh, tadi nggak Tapi bilang. langsung buka. Nah, ya, tadi kan gini, apa nggak pakai oblongan dulu? Enggak, langsung bilangnya. Jawabannya hitam. Aduh, ya pokoknya aja pertanyaan pertama tidak match ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Aduh. Pasangan ini. Ketiga yang mana ya? Ketiga, coba yang ngintip dulu. Nih, ini apa ini? Apa? Pegang tangan. Kita pegang tangan Oh, iya. duluan. Oh iya. Siapa yang pertama kali nyosor megang tangan duluan? Oke, bukannya bareng kalau yang ini ya. Satu, sih nggak ada dua, pegang tangan di gue. tiga. Q. Oh, saat akad. Oh, saat akad. Iya. Oh, akhirnya ada yang match. Iya, Ya dong. pastilah. Oh ya pas akad ya benar. Pasti langsung. Nama tangan. Ini mah kulit dulu. 3 tahun ya. Selama 3 tahun pegangan sama bahu Gojek doang. Terus pada minta Udah karatan tangan, Bang. Udah tangan karatan. Aduh. getar Buat bawaannya. pegangan tangan gimana tuh perasaan? Apakah pertama kali itu dipegang? Pas Gimana? akad, ya nangis lah. Sekian lama udah nggak pegang tangan. Berarti lucu dong. Iya. Lah kan nangis. Nangis. Kalau nangis kan berarti lucu dong. Apa sih? Yang enggak gitu. Tapi gimana bener nangis dia? Hah. Berarti lucu dong waktu itu. Lucu. Cuma dan kalau efeknya sesungguhnya pasti pegang tangan. Pasti pegang. Aduh lucu banget nih pasangan. Aduh, luar biasa. Jadi yang nyosor duluan laki, itu lumrah. Benar ya. Oke. Waduh, itu deg-degan berarti ya. Pertama kali kan dipegang Taki. Iya. Saking duduknya nangis. Nggak tahu. Kayaknya emang dramatis banget sih orangnya. Baru berdiri doang udah nangis. Karena musiknya mendukung, Bang. Baru berdiri Musiknya doang. sedih banget. Harusnya dia ketawa kan? Pas musik jadi tung tung tung. Enggak, tapi Cihil baru turun dari bagi aja udah nangis. Iya sih. Oh, iya. Kan di Villa Resort itu ada dianterin pakai mobil Baru turun bagi udah kan. nangis. Haha. Dia udah turun tuh Pengajian. udah nangis. Kenapa sih Karena nangis? terharu mungkin kan. Kayak nggak nyangka aja Ini nikah gitu loh, udah berubah, nggak kayak dulu lagi, sekarang udah nikah. Apalagi pas udah akad, pas abah udah bilang kayak saya nikahkan kamu, ih beneran. Iya ya. Iya. Kita keluarga nikah duluan? Serius, nikah duluan? Abang sih. Oh, udah abang. Abang anak kedua nih, kakak anak satu kan. Ha. Tapi kakak belum nikah. Oh, Oh, jadi malah yang lompatin? pertama, yang kedua Cheryl nomor 3. Oh, masih punya adik? Oh, bontot ya? Wah, apalagi bontot tuh pasti drama banget ya. Tapi cocok kalau kata orang anak sulung sama anak bontot cocok. Tapi kan anak sulung ya? Sulung, Bro. Oh, iya. Sulung. Anak sulung. Gue bukan bontot. Berarti saya cari lagi. Enak aja. Kalau kata orang Jawa tutup botol. Tutup botol. Iya. Oh, bisa tutup botol? Katanya gitu. Oh iya, bawah sama atas ya. Iya, bener. Itu ya. Oh. Kadang-kadang juga orang Jawa masuk punya ini masing-masing. Istilah-istilah. Istilah ya. Iya, bener-bener. Anak cowok, cewek cowok tutup pancuran. Iya, iya. Nah. Tutup panjuran bener. Nah, berarti itu setelah 7 bulan kenal ya, nikah. Dari pertama kali dari DM bersejarah itu bulan 8 bulan lah. Desember. 8 bulan lah berarti. Dari Desember Dari Desember. Desember akhir 2019. sampai bulan Oktober. Padahal Januari tahun ini ya yang waktu Ijazah Anda Fest. juga bukan lagi di Madinah yang kita hampir ketemuan. Kayak bener deh, kamu kan waktu itu tahun baru di sana, Bang. Iya, bener. Yang itu kan? Sama Ustadz tadi kan? Iya, bener. Heeh. Bukan yang waktu kemarin sempat mau janjian sama Taki waktu Iya, kamu. Kan kamu tahun baru di umroh. Iya benar. Pas sama Dimas. Sempat mau janjian Terus aja habis tuh. itu kan kita berangkat lagi. Mau janjian ke Uhud atas kalau nggak salah waktu itu ya. Iya, benar. Benar.
Oh, berarti itu ininya momen bersejarah. Momen Momennya. bersejarah. Aduh, Masya Allah. Desember tapi bukan Januari. Januari kan masih di sana, Q, sayang. Awal tahun baru. Iya, ya. Desember 26. Tanggal 26 26 Desember. ya? Waduh. Iya benar 26. Sampai apa loh? Sampai apa? Itu kayak capture deh. Udah mau setahun dong. Ingat. Iya, udah mau setahun, bentar Udah mau lagi. setahun Kita dong. udah Nek. dibahas Pak Iya, di iya awal. benar. Tapi emang awalnya tuh Cheryl sama Q tuh nggak ada kepikiran mau nikah sih awalnya, cuma kayak temenan gitu loh, nambah link lah. Terus lama-lama dari yang ya itu tadi suka ingetin, terus kayak ya nggak tahu Cheryl tuh kayak nyaman aja, kayak ih ternyata dia baik ya anaknya, suka ingetin kadang kalau Cheryl lupa, terus kadang kalau belum ngaji, kamu ngaji, terus Cheryl bilang aku mau hafalan dong, ngajarin gimana sih, Cheryl bilang kan. Waduh, asik banget. Ya udah tiap subuh pokoknya kamu setor ke aku berapa ayat aja. Ya kan? Aduh. Udah berapa hafalan nih sekarang? Cheryl mah jus 30 aja sih dulu dari Anaba ya. Iya, Jaya Anaba, jus 30. Udah 30 ya. Udah mulai ngafal. Jadi saya nggak pernah kebayang dulu waktu zamannya pertama kali nge-DM Taki gitu Nggak ya. kebayang. Kebayang apa? Cuma kenal Masya Allah doang. Tiba-tiba udah sekamar ya sih. Aku iya. Nggak kebayang ya? Dulu Orang itu orang yang sama. Kebayang, bener. Dulu malah Cheryl tuh anti sama orang yang agamis-agamis gitu. Dulu banget nih. Malah pengen nyarinya yang kayak beliau ini. Aduh. Dulu kan persepsinya mungkin dipikir Beda disangka kali ya. kaku apa segala Iya, gitu ya. karena kan dulu juga masih sekolah kan Cheryl. Tapi kan generasinya Taki ini kori-kori stylish gitu ya. Jadi berdakwah dengan style. Set gaul. Iya, zaman sekarang harus gitu ya. Betul, betul. Kita menyesuaikan dengan zaman kan. Benar, Tapi benar. sebenarnya sih memang kayak sesuatu yang lumrah sih. Ketika kita mau seperti apa kehidupan kita, pasti intinya ada kita pengen punya sosok yang bisa ngebimbing Betul, kita betul. kan. Jadi imam yang baik. Makanya pas waktu mikir mungkin santai-santai aja, pas Taki ternyata kok ngebimbing aku nih, terus bisa Iya. begini, bisa begitu, malah jadi kepikirannya wah cocok jadi imam yang terus. Karena aku pengen tahu, ini anak kalau diarahin dia nurut gak kira-kira? Hal-hal kecil lah sebenarnya. Kayak misalnya dia kan bertahap nih. Apa aja nurut dia. Apa? Misalnya kayak handsock tangan. Dia dulu pakai baju tapi nggak pakai handsock kebuka-buka kan. Ini kan aurat kan. Coba pakai handsocknya. dia udah ngomong, udah notice. Taki kalau misalnya aku ada yang kurang, ada yang salah, ingetin aku. Kalau itu kebaikan kenapa enggak katanya. Kalau perlu sampai dalil-dalilnya kasih tahu ke aku. Gitu. Karena Cheryl tuh kan namanya kita kan pelupa kan kadang kayak apalagi cewek itu pengen cepat ya udahlah gitu. Terus Prinsipal ya. terus ya udah kadang kayak Q ingetin, kok nggak pakai ciput katanya, pakailah ciput. Iya tadi Ci lupa besok Detail deh. banget ya berarti emang. Iya, hal-hal yang kecil tuh maksudnya kecil tapi itu kebiasaan. jadi kebiasaan gitu loh. Iya, Tapi jadi dia nurut, dia ngikut. ibarat yang kecil aja dipikirin apalagi yang besar. Kan ada orang kalau misalnya mau diarahin nih, dia nolak gitu kan. Ya, Nggak resistance. mau apaan sih gitu-gitu. Tapi karena Risih. itu kan kebaikan ya. Tapi kalau buat kebaikan dia bakal ngelakuin gitu loh. Dari Jadi ada situ. juga yang ego gitu ya, maksudnya nggak di Apaan sih ribet banget Ngapain gitu-gitu. sih lu ngatur-ngatur gua gitu kan? Kalau dia enggak. Tapi aku juga ngingetin nih baik-baik Bang, maksudnya kalau bisa kamu kayak gini-gini nih, ini bagus karena ini kan juga aurat gitu-gitu. Dan harus ada dalilnya tuh. Ya, jadi dia Nggak yakin mau gitu. dengerin. Oh, karena ya orang berilmu yang ngomong gitu ya. Mungkin kalau misalnya siapa yang ngomong, lu pakai ini kenapa? Ya Apa pakai dalilnya? aja. Ya Apa kan dalilnya? beda gitu Betul. kan. Ya jadi kelihatan ya bagaimana kita nginfluence sesuatu, ngasih sesuatu dengan cara keindahan itu penerimaan juga lebih Betul. lebih Lebih enak, enak. dengan cinta lebih enak juga nggak pakai dong. Oh pakai gitu kan ngeri juga jadi malas ya. Masya Allah, ini pasangan perlu dicontoh nih. Pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pasti ada sesuatu dugaan dari sifat pasangan sebelum menikah Nikah. gitu kan. Kayaknya orangnya gini nih. Nah, ketika nikah, apakah ada yang matching dengan persepsi sebelumnya? Nah, jawaban Taki adalah Untuk Sheryl, untuk Sheryl adalah jutek. jutek. Oh, pas pertama ngeliatnya jutek. Dikira jutek. Malah ternyata sudah aslinya enggak? Aslinya malah Banget. Jadi awalnya Cheryl ngira Taki ini cool gitu loh, diem. Setelah nikah malah ya ampun receh banget anaknya. Humoris banget. Sumpah receh banget. Terus nggak jelas. Ini ada yang aneh nih, iklan nih kan ada yang aneh atau apa gitu kan. Buka-buka scroll IG tuh. Ketawa sendiri kamu kenapa sih?
Terus ketawanya receh garing gitu loh ketawanya. Kayak, kamu kenapa sih? Nggak ada, ini lucu banget, monyetnya kayak gini, masa kayak gini-gini. Padahal biasa aja. Jadi zaman dulu waktu belum kenal Taki, bayangan Taki kalau lihat komedi ketawanya, nggak taunya aslinya ketawanya gini. Dulu, Kayak gini. dulu kayaknya wibawa banget. Ketawanya Roko kan. Dulu dia susah banget sih ketawa. Apalagi pas baru ketemu tuh kan di rumah tuh dia kayak biasa aja, kayak cool gitu. Kayak biasa aja, Cheryl nggak. Lurus-lurus aja gitu ya? Iya. Kayak nggak no expression. Dan Cheryl tuh suka orang yang kayak gitu sih, cowok yang nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu Biasa terbuka, aja. bisa Jangan jangan. Susah nggak berarti pas Lu kak, bahkan Enggak sih, berarti Cheryl tuh mikirnya kayak, oh dia berarti sama istri aja nih kayak gini. Oh, Mungkin sama kan. yang lain kan enggak ya. Nah. Aduh, bagus-bagus. jadi maksudnya di luar yang bisa dikelihatan orang itu misterius. Istri doang yang tahu. Heeh. Tapi sekarang semua orang tahu nih jadinya. Bener. Jadi semua orang tahu. nih. Jadi semua ya sekarang tapi kan dia nggak langsung. Nah, iya. Buka kartu aja. Kan pada taunya kalau di depan resepsi bajunya wibawa baju Iya. nikah. Pas buka. Tapi di rumah Iya bener. Iya. Apalagi kalau habis mandi kan, kalau kamar mandi tingkahnya kayak anak-anak kecil. Lari-lari, ciyil. Cuma pakai handuk doang. ini berdua ya, ibaratnya ini mereka emang masih polos banget ya, ibaratnya kayak sama-sama apa namanya gemesin banget kita jadi banyak hal-hal menarik ya. New banget nih. Tapi dia emang lucu sih, lucu banget. Ini lucu banget, lebih lucu. Jadi lebih lucu mana? Ini. Saya datang nih dari lorong nih. Kiu di jalan kayak penguin ini. Sayang enggak. Oh, gini-gini. Di rumah tuh. Di rumah. Iya. Ini mah lebih penguin. Iya. Kayak penguin serius. Udah. Gini-gini aja. Ini peluk sini gitu. Nah, berarti balasnya gimana? Lu kan waktu itu katanya kan cool katanya. Apa? Mau peluk. Mana? Dia lucu Tapi banget. benar, maksudnya orang lihat kita apaan sih gitu-gitu. Oh, iya. Karena teman tuh lebay banget sih kayak gitu. Lagi udah nikah lama banget tuh. Tapi emang kita gimana ya, bawaan kita memang gitu. Kita seneng kayak gitu loh. Heeh. Jadi kita tuh bikin kayak Tapi pasangan seru lagi kayak di rumah, kecil- Bang. Seru kecil gitu. mengekspresikan diri kan. Kayak misalnya Cini. cini gitu-gitu. Ini sebenarnya Anak kecil, bener-bener anak kecil. ini penggambaran suatu saat nanti lu akan punya anak kecil dan lu treatmentnya tuh akan begitu sama anak lu. Iya kayak gitu. ketika Makanya dia- sampai Umi nanya, Umi tuh jalan-jalan kepala. Ya Allah, ini gimana punya anak? Iya kan, masih lucu. Punya aja kayak gini gitu. Bingung Umi katanya. Kadang kalau dia naik mobil kan macet tuh kan. Kadang dia suka ngebut kalau udah malam banget tuh kan. Ada orang yang nggak mau minggir. Jadi kayak ngomong berdua, minggir Reiki mau lewat nih. Iya, mici. Jalan ya kan. Mikir. Aju. Jujur, cayang, jangan ngebut cayang gitu. Ini kayak ala-ala gitu, tapi kita berdua aja. Iya, bener. Kalau orang lain mah cool. Tapi kalau mau dia jadi anak kecil. Habis itu dia, cayang cepetan. Mici. Tapi lu nya masih cool doang, masih cool. Enggak apa dia mah bebas ya. Terus ya ngikutin dong. Mici. Jadi istrinya memang mentreat seperti itu sama biar lebih rileks. Suaminya lagi ini cool, ngebut, cayang, kamu jangan begitu. Aku mau konsen. Aku nanti gak konsen. Aduh. Ini menarik emang, tentunya juga itu yang justru bikin sebuah hubungan tuh menarik karena apa? Nggak terduga isinya gitu kan. Benar. Nah itu sebenarnya harus dipertahankan juga gitu kan. Jangan di awal-awal pernikahan aja, tapi nanti Betul. ke depan juga akan terus Benar. kayak gitu. Kita udah ngomong sih. Yang pokoknya kita jadi pasangan paling new di dunia. New tuh lucu. Oh, New. bahasa apa lagi tuh? Bahasa dia pokoknya udah tau lah. Tolong ajarin kita dong, bahasa itu. Orang Gua mau ikutan gitu udah nggak apaan terus ini aku ya keriput gua di mana aja. sampai teman tuh teleponan. Sampai misalnya lagi di mobil nih, teleponan kan samping teman. Saya udah di mana? Apa? Cil kangen nih sama Kiu nih gitu. Abis Kiu kan di speaker kan. kangen Teman Kiu.
sih lo? Emang lu nggak pernah kayak gini lo sama bini lu ya? Diam dia. Iya sih Ki, ajarin gua lagi gimana nih Ki biar cara kayak gitu kayak gitu. Gitu. Jadi aku bilang ke dia, misalnya gini Kak, Bang. Lu kalau nggak kayak gini rumah tangga Datar flat. Ntar malah nyari yang kayak begitu Iya. ya. Akhirnya memang kerasa kalau kita benar-benar sama-sama nge-treatnya kayak gitu, kita punya kayak kerinduan yang bakal kita dapetin nanti gitu loh. Contoh misalnya keluar kota nih, Ke Banjar kemarin, kayak sehari. Banjar sehari aja, itu bener-bener kerasa banget. Jadi kayak Kan fresh gitu ya. pulang Nggak gitu ya. pengen pulang cepet-cepet gitu, itu kerasa. Ya gimana udah cepet-cepet sini. Lagi telepon, speakerphone gitu kan. Kamu gimana gitu? Temannya gitu. Terus udah, oh kok gitu? Dia dapat tehnya. Kamu nggak tahu. Kamu nggak kata. Nggak tahunya itu ekspresi dari kecemburuan sih sebenarnya. Kok nggak di-treatment kayak gitu ya? Aduh. Si Kara aja loh yang deketin kita. Kara aja nggak suka sama bahasa kita ya. Iya dia, maksudnya apa sih alay banget sih, tapi bagi kita ya udah bodo amat, kita buat kita berdua. Karena tuh siapa? Berarti dia nggak punya hati. Tadi teman yang ngefans sama Taki juga di Yang awal ya. kemarin dia ke saya. Oh yang tadi itu. Yang kalah. Waduh. Nah, pintar berharap dia adalah suami. Pas lagi ke suaminya, kamu nyinyunya. Katanya dia juga kepingin. Tapi Q ini romantis sih. Dulu juga sempat kita kayak ribut-ribut kecil lah. Terus dia kayak Ra bantuin aku dong cariin bakat bunga di mana ya di Batam, karena aku di Jakarta nih nggak di Batam. Tahu-tahu coba deh kamu keluar rumah bentar. Kenapa sih orang kan lagi bete kan? Apaan sih gitu? Keluar aja, kirain dia ada ke rumah, datang ke Batam tiba-tiba taunya ada bunga di samping. Terus kayak hampers gitu kan lebaran tuh. Kasih cake gitu, roti-rotian gitu sama kayak ada lip tint. Dia tahu kan Cheryl suka pakai lip tint kan, nggak suka lipstick pakai lip tint gitu. Dikasih selusin. Jadi itu nggak habis-habis sampai sekarang. Apa sekarang? Sampai sekarang. Ya ampun romantisnya. Cheryl baru pakai cuma 1 doang, masih ada 11 lagi. Jadi selama pernikahan baru pakai 1? Ya Gak Allah. habis-habis. Kayak Sarah bilang, kamu kok ngasih lip tint banyak? Iya karena aku tahu kamu suka pakai lip tint terus. Jadi kayak Itu berapa dikasihnya? Ada 12? 12. Oh, satu kali Tapi kok Taki tuh tau banget ya lip tint. Karena dia memperhatikan. Dia kayak lip tint dulu tahu. kecil sering Tante makan. pakai sendiri nggak? Dia jual skincare kali. Gimana nggak tahu lip tint? Dia jualan skincare. Coba bayangin, laki-laki jejak mana yang jual skincare? Gue juga akhirnya endorsein. Biar halus. Menghasilkan uang. Iya benar itu. Memang jiwa bisnisnya luar biasa gitu. Sampai kecantikan aja itu ibaratnya asal itu jadi sebuah lahan, Iya, jadi. iya. Waduh. Followernya kan 70% perempuan, dan Perempuan, pasarnya memang perempuan. pas. Pas. Romantis sih. Romantis banget Q tuh, kayak awalnya nggak nyangka aja dia kayak gini, kirain kayak cool. Taunya ya kayak gitu. Cheryl tuh nggak suka sih kayak dikasih bunga gitu, apaan sih, kayak percuma ntar layu juga gitu kan, mending kayak kecuali kayak bunga hidup ya, sama pot-potnya gitu. Kalian kasih bunga. gitu ya. Tapi yang namanya perempuan ya senang-senang aja. Janda bolong. Tiba-tiba kan janda bolong. Aduh. Bunga janda bolong. Oh ada. Ada. Kalau dulu mama sama abah tuh nikah kan, sebelum nikah mama tuh abah suka ngasih mama bunga ya, bunganya sasak pot itu. Ya itu bunga janda bolong. Oh iya. Ada bunga janda bolong. Bolong-bolong itu. Iya ada bener janda bolong ada di belakang. Kita punya. Di belakang sini apa belakang sini? Pakai itu. Tapi kita tanya dulu, dia jangan-jangan masih ada suaminya. Udah janda. Kamu yakin dia udah janda belum? Main bawah aja. Waduh. Ya sama juga sama istri juga suka gitu. Kamu tolong keluar dulu sebentar. Pas keluar, ada apa? Itu Gojek belum dibayar. Kirain apa? Gopay gue udah habis. Oke, ini pertanyaan terakhir berarti ya? Pertanyaan Oke. terakhir. Bukan pertanyaan ya, lebih ke pernyataan. Pernyataan terakhir. Seperti apa perasaan suami ke istri, istri ke suami? Bukan belum ya? Masih ada. Masih ada 2. Oh, film. Oke, pertanyaan berikutnya Masih ada adalah 2. Film pertama yang ditonton berdua pertama kali. Dan jawabannya adalah Coba. Iya. Udah tos-tosan aja, dibuka bareng. The Old Old Guard. Guard. Oh, iya Netflix ya? Iya. Iya. Jadi pertama, jadi pas lagi malam pertama. Nontonnya itu. Katanya malam pertama olahraga gimana sih? Kan ada jedanya. Oh, ada jedanya. Kan dia juga nggak pakai malam, siangnya itu dia aja. Oh iya. Oh iya. Hari pertama ya langsung Jadi nonton malam Old malah Guard. istirahat. Iya. Break dulu, Bang. Old Guard tuh film yang mana ya? Ada sih, pernah lihat cuma belum Action nonton. gitu sih. Action. Biar lebih tegang, Bang, lebih tegang. Filmnya pertama kan berdua action. Action. Nggak romantis Tentang apa sih itu? Hah?
Tentang ini, perang. orang abadi dia dari zaman dulu Ribut gitu sampai sih. sekarang masih hidup. Sejarah gitu. Oh, kayak Iya. Celesteron itu. Iya, kayak gitu. Oh, itu. Ya. Emang sukanya lebih ke action. Kita berdua sejarah? sama sih ya Sama sukanya. kita suka sama genrenya action. Oh, nggak suka ini komedi drakor gitu. Suka juga, Komedi, tapi lebih ke action sih yang. iya. Ya kan? Terus juga kayak drakor tuh yang kayak startup. Tapi kalau drakor tuh lebih kayak membangun Di bisnis Taiwan gitu. Startup gitu. Bukan yang cinta-cinta Tim ya. tim apa nih? Enam Jipyok Hah? apa 6 dosan? 6 dosan dong, Bro. Mana ada, ini gara-gara menang gak sih? Iya, gara-gara terakhir itu. Kau dapat dah. Dapat dah. Asik dah. Tapi dia bisa nyontohin loh. Coba. Coba. Coba dong. Dia Coba. sering banget ngomong sendiri gak jelas. Coba. Karena logat Korea itu kan lucu Bang ya. Iya, benar. Gimana? Ya, Oh, gitu. Shinja? Asal juga besar, bagi mida. resok. Iya, rasa. Ani. Ada sama aja lu. Gue pernah dia nonton drakor sampai gua lewat di depannya dia nggak nyadar. Sampai gua di sebelahnya. Gue secerah. Ilfil. Tapi Cheryl tuh ini sih nggak suka drakor sebenarnya. Baru nontonnya satu doang sih. Semenjak Startup ini? nontonnya tuh baru suka. Bukan. Apa ya itu yang kemarin ya? Itaewon Class. Bukan, yang selingkuh-selingkuh itu. Oh, ini Oh. The World of Marriage. The World of Marriage. Itu. Kenapa kok nonton yang Sedih. Kalau cewek pasti demen banget. Perempuan memang suka itu. Tuh, perempuan. Laki-laki menghindar dari film itu. Baru juga nikah udah nonton The World of Marriage. Kenapa cewek lebih suka nonton yang tema pelakor itu Iya, kenapa? kenapa ya? Padahal laki-laki sukanya pelamar. Iya, emang laki emang suka ngamar. Bener-bener. Waduh, kadang berarti ribut. emang sama nih mereka ya. Memang Kode. kodratnya. Oh iya. Kodrat. Sekarang Karena ada pendekatan kita emang terbuka. ini yang terakhir kan berarti? Iya. Iya. Sebutkan 5 kebaikan pasangan. Siapa dulu? Taki dulu apa? Taki dulu, Cheryl? Taki ke dulu. Cheryl. Taki ke Cheryl. Cheryl itu adalah kosong, Eh, Pak. kosong. Ya, dibacain ya satu-satu. Yang pertama, Oh, pemaaf. Gitu. Emang sering salah ya? Enggak, maksudnya gimana ya? Hal-hal kecil aja sih sebenarnya. Nggak besar sih, kayak maafin ya, terus jadi juga "Ya udah nggak apa-apa gini-gini gitu. Karena kata maaf itu bukan sesuatu yang mudah Iya. diucapkan. Maksudnya kita lebih ringan mengucapkan kata maaf gitu loh, dengan hal apapun itu. Karena kan kita maupun kesalahan besar mau kesalahan kecil, ucapan maaf itu bakal kita kayak dawamin gitu loh. Oh, Kan iya. udah kita bentuk nih, maksudnya Jadi dalam maklum rumah tangga selalu ya? Siapa yang minta maaf duluan itu yang menang, udah kayak gitu. Jadi Siapapun yang salah, Tetap aja minta maaf, tapi nanti setelah tujuannya minta maaf tuh lebih kayak nurunin ego gitu loh. Karena kalau sudah minta maaf udah tenang nih, baru ya tadi aku salah, aku gini. ya Baru karena bakal nyadar. sebenarnya kalau emosi mau kayak apapun juga Nggak bakal mau ngaku dia Iya. salah gimana. lagi pula emang kita udah pasti sering bikin salah, namanya manusia ya kan. Manusia. Nah, sering Namanya juga minta insan kan, Heeh. makan Indonesian. Ada itu Tempatnya lupa. tempatnya lu. Justru itu makanya butuh pengingat. Istri yang ngingetin. Iya, betul. Asik. Jomblo Saling makin melengkapi. bingung. Abis nonton ini kayak kepalanya pada diperban deh. Kedua, teliti. Dilihat aja Cicil. Cil mau lihat. Nih, Aku juga lihat. Jadi teliti ini part yang mana? ini sih kayak lebih ke nyiapin apa-apa buat suaminya, masakan. Terus nih udah disiapin gitu. Jadi kayak dia lebih tahu apa yang perlu disiapin sama suami. Gitu. Wah, berarti dia Udah sudah. paham lah. Sudah siap lah tugas istri gitu Iya. ya, gimana. Jadi udah membuat Taki ini adalah bagian dari ritme kehidupannya. Kadang kalau malam tuh Apa skincarean harus wajib. Skincare pun, ini orang yang paling rajin pakai suaminya skincare. Waduh. Sebelum kerja. Sebelum kerja pun dipakai skincare. Mau Mau tidur. tidur pun. Mau keluar Lagi rumah. udah capek nih bang ya, ngantuk. Apa nih dingin-dingin? Apa sih pengen nempel? Diginiin sama apa tuh? Toner ya? Iya. Toner digini-giniin. Apa dingin-dingin? Istri rupanya. Ya, pakai. Dipakai ini tuh. Ya, ditaruh. Karena muka itu kan gimana ya? Kan harus kita kan sering ketemu orang nih kan. Jadi orang yang nggak mau mandang muka kita nih. Kalau Yang penting mukanya jerawatan. laki-laki tuh nggak perlu putih, yang penting bersih. Bersih ya. Bener. Perempuan juga gitu sih. Nah, teman-teman pasti kepengen banget ada yang tiba-tiba lagi nggak sadar ada yang makein kapas.
ditaruh di mata, disumpulin di Tong itu namanya, aduh. Pasti banyak yang kepengen. Justru perhatian-perhatian yang lagi nggak terduga itu yang meaningnya luar biasa banget. Nggak nyangka kan saat itu kan? Jadi kalau misalnya keluar kota nih sehari aja, nelpon, saya mungkin pakai sendiri nih skincare-nya gitu-gitu. Beda sih, Cil pakein. Ini Cil pakainya kan nggak jauh. Tapi kadang kalau dia pakai sendiri seneng sih kayak, wih dia udah peduli nih sama kayak sendiri gitu. Kalau kita kan perempuan skincare jadi kewajiban ya, tiap malam gitu. Waduh, memang bener ya. Ini ibarat kayak pacaran setelah menikah ya mereka berdua ya. Karena kan waktunya singkat kan, deketnya juga. Keren. Yang next ya? Oke, selanjutnya. Penyayang. Wah, ini jelas dong penyayang. Yang paling ini banget apa contoh utamanya banget seorang penyayangnya di mananya? Lebih ke kucing sih. Hah? Dia suka Oh, banget. pantas. Suami nggak terlalu ya dalam kucing Suami malah. sama Oh, iya. kucing, tapi dia lebih Suami sama kucing, maksudnya suaminya tuh. Suaminya kucing. Bukan, tapi bukan kucing garong, Bang. Oh iya. Nggak biasanya gitu. Di rumah kucing. Iya, dia suka banget sama Di kucing. luar enggak. Suka banget sama kucing. Jadi di rumah tuh ada kucing Oscar sama Cimba namanya. Nah, di rumah dia juga ada namanya kucingnya namanya Cimba juga. Dia juga ternak kucing gitu. Karena Cimba kalau namanya? kita pengen tahu perempuan itu Karena kan sayang sama orang gemes itu, lihat dia dari mana cara dia menyayangi kucing, merawat Binatang, kucing. Ya dari hal kecil seperti itu udah kelihatan. Jadi memang penyayang banget. Jadi kalau ini banyak kucing-kucing nih di rumah. Itu bukan Rumah jadi kucing namanya. semua. Pak, kalau saya di rumah kayak kucing kampung. Kenapa? Kalau udah sampai rumah, kalau belum sampai rumah diteleponin, kamu di mana? Di mana? Pas sampai rumah, ya keluar. Mandi. Diusir. Keluar. Mandi, jangan masuk kamar. Mungkin lagi masa Covid kan. Wah, iya, Covid, Covid. benar. Kalau enggak mungkin ini sayang. Enggak, kalau nggak udah saya masukin ke dalam bak aja. Sini lagi cetar ya. Itu penyayang ya. Jadi salah satu contohnya mungkin dari apapun yang dilakukan dengan makhluk Kebiasaan lain, sehari-hari. kebiasaan itu kan menunjukkan passionate-nya atau affection-nya gitu ke binatang tersebut. Jadi gitu. bisa dilihat tuh sebenarnya Taki dalam waktu penjajahan itu juga cukup banyak menilai ya. Betul. Maksudnya ngelihat Cheryl seperti apa dari kebiasaan-kebiasaan Dia Jadi selalu bukan cuma terbuka ya? sekedar yang dibilang tuh sayang-sayangan doang, tapi ternyata di balik itu semua penuh penilaian gitu. Kita kuncinya sih Terbuka. Sebelum menikah tuh Sebelum emang nikah udah tuh sama-sama kita udah terbuka. sama-sama terbuka. Jadi gitu. pas nikah tuh udah biasa ya, Udah karena biasa. emang gini orangnya. Karena kita udah cerita, ini aku udah seperti ini. Dia juga cerita. Jadi kalau pasangan itu sama-sama terbuka, Nggak ada yang dikagetin lagi. nggak ada yang dikagetin gitu maksudnya. Itu sih. Udah tahu kok. Iya. Jadi nggak ada kejutan-kejutan yang Kejutan ada, cuma kalau berlebih gitu maksudnya. ya ekspektasi berlebih nggak nyampe gitu. Nggak ada sedikit Karena gambaran. ada pesan kita harus sama-sama terbuka. Hubungan itu bakal langgeng kalau kita terbuka. Oh gitu. Jadi itu tadi bukan baju hitam. Emang udah terbuka. Bukan baju hitam. Yang berikutnya. Ibaan. Ya. Oh, Oh, maksudnya- iba Kasihan. orangnya. Oh. Kasihan gitu. Oh. Sama sih. Berdua nih, maksudnya aku tuh paling gak bisa bang, maksudnya ngeliat orang yang ih kasihan banget ya kayak gitu-gitu, gitu. Langsung kayak ya udah. Kadang sedih sendiri. Sedih ya, kayak kita mengintrospeksi diri kita. Pas lagi kejadian apa yang paling kelihatan banget? Misalnya lagi ada Lagi di jalan. apa Pinggir gitu. jalan Lagi sih. jalan gitu, maksudnya Kayak kayak pengemis gitu ya. pengemis yang pakai boneka gitu-gitu. Ya lihat ya kasihan banget ya gitu. Sebenarnya ada persamaan berarti sama Taki juga Iya, sebenarnya. Iya, banyak persamaan. Ada sebenarnya. persamaan ya. Nah, apalagi yang terakhir nih, Pedulian ya. pedulian. Apa hal yang udah pedulinya banget? Peduli sama keluarga sih. Hmm. Dia tuh bukan hanya sayang sama suami, tapi semua sama adik-adik sama orang tua juga sayang. Karena kan kadang ada orang yang cuma sayangnya Nikah sama pasangan ininya aja. aja. Tapi kalau dia betul-betul kayak mementingkan semua gitu loh. Adek, peduli, terus kayak misalnya lagi jalan, kayak ini bagus nih buat topik nih bagus gitu. Jadi dia sempatnya mikirin buat orang lain gitu loh. Iya. Peduli lah pokoknya. Tapi memang begitu, wanita diciptakan untuk mikir orang lain. Ya misalnya dia lagi nggak punya anak, misalnya nonton gosip, pasti ngomongin orang, contohnya itu kan. Tapi kalau dia punya anak, dia kan orang lain tuh anak. Diurusin anak, Ya, diurusin betul. suami, kan di luar dirinya maksudnya kan. Memang udah kodratnya diinstal Sama Allah itu. suami, apalagi sama suami peduli banget. Maksudnya Maunya ngurusin orang kan, wanita tuh ya? iya betul. Gitu ya.
ini kepedulian ini sebenarnya Taki juga termasuk itu. Jadi kita sering lihat bagaimana campaign yang dijalani sama Taki di sosial media segala macam. Ini salah satu mungkin reflect apa yang dilihat Taki ke istrinya adalah hal yang sebenarnya dia juga punya itu. Jadi kadang-kadang dengan adanya persamaan itu ngerasa bahwa nah inilah yang bikin connect. Belum lama ya waktu pengemis itu yang ada repost lagi tuh. Yang waktu itu kan yang di pinggir jalan apa gitu kan. Bau benar. Masya Allah. Nah sekarang kita cek istrinya. Nah. Orang yang baru dikenalnya selama 8 bulan itu bagaimana sifatnya? Akiu jangan gitu. Mau lihat dulu. Mau lihat dulu. Yang pertama. Gue lihat. Baik. Itu baik sih. Baiknya gimana nih? Sesuai ekspektasi nggak sama dulu waktu? Sesuai ya? Jadi dia tuh kalau lagi nyetir, ada orang yang jualan apapun itu, mau tahu, mau kacang, pasti dibantu kayak, beli deh, bapaknya kasihan nih gitu. Apa emang laparan kali? Nggak dimakan makanannya. Sampai di mobil tuh penuh makanannya, kacang-kacangan semua, tapi nggak dimakan. Terus kayak kadang bagi-bagi ke security, kayak random aja, tiba-tiba kasih deh. Suka sedekahan gitu sih orangnya. Masya Allah, pantesan rezekinya lancar. Amin. Waduh, istri itu nomor rekening masih sama. masih sama. Ya yang ngeluarin rekeningnya kan dia juga, ya benar. Waduh. Terus Yang kedua, Q itu sabar sih, karena perempuan tuh kan banyak tingkahnya sih sebenarnya. Kayak ada aja kayak pengen diperhatiin, terus peka lah orangnya. Q tuh sabar banget. Dan dia rela digituin gitu ya. Ada juga yang dimanjain nggak suka orang, ada juga. Tapi Dan dia tuh sabar, dia kayak ikutin aja. Nih perempuan maunya apa sih? Udah deh ikutin gitu loh. Nih istri maunya gimana sih? Udah ikutin. bayangin nanti pas hamil, waduh, ngidam ini tuh harus dilakuin tuh. Bahkan kayak kemarin nih, lagi di kantor kan, lagi meeting sama orang, terus kan aku lagi sakit gigi tuh kan, kayak sayang aku nanti mau ke rumah sakit ya, mau cek gigi. Ya udah ini Ki mau pulang ya. Padahal lagi meeting. Waduh. Tapi dia pulang langsung gitu. Itu berbunga-bunga dong tuh ya. Dung ding 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 ding. Ya gitu sih. Sayang, oke kalau gitu aku pulang ya. Aku ngedrop dulu nih satu sewa nih, bentar lagi nyampe lokasi ini. Satu sewa apa? Enggak kan lagi. Itu apa namanya? Ojek online. Oke, yang pertama, yang kedua, ketiga? Setia. Setia. Kenapa Iya. langsung mikir setia? Karena Udah tahu langsung dia setia. dari awal pendekatan gitu sih, dari Desember tuh kan aku kan kayak ngelihat dia juga nilai nih. Ya? Menilai dia kayak dia nih, apalagi dia kan influencer nih, banyak nih kan cewek-cewek, terus yang deketin dia juga bukan 1-2 orang tuh pastinya. Terus tapi dia tetap sama 1 orang aja, walaupun sama semuanya, humble sama semuanya nih, tapi tetap ke 1 cewek. Siapa orang itu, cewek itu? Cil. Di rumah ya, punya drum nggak? Itu punchline tuh ya. Cocok. Waduh, jadi mau apalagi belakangan ada campaign apa namanya COVID gitu, ramean sama teman segala macam, tapi baliknya laporannya ke Istri. Tapi tahu semua kegiatan Taki berarti. Waduh, walaupun waktu itu belum pernah ketemu, belum sempat ketemu ya waktu itu. Ya? Dia selalu ngasih tahu sih kayak aku ada kegiatan gini nih. Pokoknya cerita terus sih, soalnya Q sama Cil tuh orangnya suka cerita. Jadi kita tiap malam ngobrol tuh nggak ingat jam, udah 3 jam, 4 jam, bahkan sampai subuh nggak tidur. Cerita aja. Jakarta Batam tuh? Iya, Jakarta Batam. Cerita-cerita kayak gimana kegiatan hari ini, lancar nggak gitu. Terus kayak banyak lah nilai-nilai, misalnya lagi ada masalah-masalah nih kayak apa gitu kan, kita bahas tuh berembetan tuh, banyak tuh ntar ujung-ujungnya sampai lupa waktu. Gitu Sama kayak sih. kita dulu ya? Enggak, siapa? Iya, kita ngomong kambing ayam itu sampai pagi. Udah, lalu. Next. Terus humble dan penolong sih. Humble sama fans-fansnya. Terus kan ada orang yang kayak ada fansnya kayak apa sih gitu, ribet. Pernah ngeliat IG-nya, DM-nya pernah ngeliat nggak? Pernah. Pernah. Baru nikah sih, sebelumnya nggak pernah. Nggak, setelah nikah tuh maksudnya yang DM-in gitu. dia berapa orang gitu? Banyak banget. Tapi kita berdua sih kalau buka-buka Instagram DM samping-sampingan sih. Itu siapa ya gitu. Gitu. Bahkan Tapi suka ada dijawabin semua apa nggak? Taki? nggak semua, tapi dia emang tipikal orang yang suka ngebalas-balesin gitu sih, ngebalas-balesin netizen gitu. Oh, iya. Dicanda-candain lah sama dia. Diajak ngobrol gitu ya? Oh. Tuh kan fans-fansnya pada seneng jadinya sama dia Iya, kalau kayak gitu. benar-benar. Salah satunya yang ini habis balas DM tuh.
Tapi waktu dulu tuh Cheryl nggak tahu kalau Taki itu orangnya suka ngebalas-balasin DM tuh, nggak tahu Cheryl. Setelah nikahin, setelah pendekatan baru tahu, oh ternyata emang dia suka ngerespon-respon orang gitu loh. Kayak jadi nggak ada jarak gitu ya sama. Iya. Supaya engagementnya juga bagus ya sama Bener. fans. Nah yang terakhir tadi apa? Penolong. Oh berarti sama Suka kayak tadi nolongin, juga ya? iya. Kadang kalau di apart tuh kalau lagi masak atau kalau lagi mau ngejemur apa-apa, mau Ki bantu nggak sih nih, Ki aja yang nganuin gitu. Terus kayak kadang aku bilang, sayang minta tolong dong angketin itu gitu. Ya udah katanya, nih Ki Langsung bantuin. diangkatin Iya. tuh? Oh, Masya Allah. Kok jadi saya yang kena, Pak? Jadi saya kena. Habis kan saya kebetulan nikahin wanita yang apa ibaratnya multitasking. Mandiin anak, masak. Jadi satu, ngambil make up gitu kan gitu dia. Kalau kita bantuin salah malah. Waduh. Itu tadi kelima-limanya. Apa tuh? Ngasih kode nggak ada isinya. Terakhir, ayat favorit apa sih? Nggak gini. Kalau buat Taki, apa namanya, Cheryl ini merefleksikan salah satu ayat di Quran itu apa yang paling cocok? Ini sebagai apa namanya punchline closing ya. Apa namanya, sebelum terakhir sebenarnya banyak kesamaan hubungan ini sama kita zaman dulu. Tapi sebenarnya bukan sama kita. Sama-samain aja sih. Sama istriku dulu waktu pertama kali itu. Kalau Taki sama istri kan maksudnya jaraknya nggak terlalu jauh, jadi gampang paham. Dulu pas lagi ketemu langsung, Pipi, ini aku. Pipi, ngerti gue udah samain sama Keropi. Keropi siapa? Kodok yang itu yang jelek itu panggilan gua sampai sekarang. Iya, Pipi dari kodok itu Keropi sampai sekarang gua. Iya itu dia gua nggak ngerti. Aduh. Bilang gitu. Tapi gua jadi ketika itu gua relate sama oh gitu dulu memang dia juga seperti itu dan dulu waktu zamannya dulu kalau ngambek turun dari mobil. Tapi belum pernah ngambek kan? Nah, besok kalau lagi mau berantem kalau lagi berantem, mau pacaran, ngobrolin di kereta. Nggak bisa turun. Turun mati lah. Iya, lompat dong. Oke, ini kan Taki kita tahu juga apa namanya seorang Kori millennials Indonesia yang kalau membawakan suatu ayat Al-Quran itu kita semua langsung berasa jump into the sentence, masuk ke dalam kalimat Qurannya. Nah sekarang penggambaran istri paling cocok itu di Quran yang mana? Bagi Taki. Ayat apa Ayat gitu? apa? Surat apa? Di istri. Iya bagi Taki, istri itu penggambaran yang paling cocok menggambarkan istri. Apakah dari pemaafnya, apa dari Mananya yang paling cocok? penolongnya, atau apa? Lembut sih sebenarnya sih. Lebih masuknya ke Ar-Rahman sih kayaknya. Ar-Rahman. Kita denger ya, Mbak, dia ngungkapin Ar-Rahman ke istrinya di depan kita semua. 10 ayat aja. 10 ayat. 10 ayat. Oh, gak bisa. Ya, sampai habis Iya, sama apa? 10 ayat. Nanti keburu semua. Iya. 5 ayat kali ya? 5 ayat ya? 5 ayat Oke. ya. Oke, deal juri. Oke, kita Habis dengar sama. Indonesia. Benar. Sambil berdoa teman-teman, sambil selawatin siapa tahu nanti untuk apa wanita memiliki imam yang juga mampu melakukan hal yang sama. Gitu. Ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. Masya Allah. Masya Allah. Ini Cheryl gimana rasanya ya tiap malam? Kalau kita tuh sampai bukain murotal supaya bisa dengerin. Ini tinggal cubit suami, klik. MP3 Duh, syahdu banget gitu. proses. Kadang-kadang mah kalau sama istri dijelek-jelekin dia. Hah?
dijelek-jelekin suaranya nggak kayak yang Kayak di YouTube ya? dijelekin dia kayak anak TK baru ngaji. Iya beneran. Ih, tapi seru banget berarti. Kok iya kayak gitu? Sama orang bagus, sama Cil enggak katanya. Iya bagusin. Tapi seneng sih kadang kalau lagi jadi imam kan nunggu di mobil kalau lagi nggak sholat nih, bukain kaca mobil. Itu kayak suara suami deh, ya nggak sih? Oh iya gitu. Terus kayak direkam di HP. Wah, punchline di akhir tuh. Ini bikin iri nih. Waduh, so pas dilihat istrinya bangga gitu kalau suaminya imam. Aduh. Sekarang sih maksudnya memang niatnya kan dia pengen jadi penghafal Quran. Nah sekarang tugas suami nih membimbing dia biar hafal Quran. Alhamdulillah sekarang dia proses pelan-pelan lah. Dari juz 1 sekarang alif lam mim. Karena dia udah punya basic bacaan Quran yang bagus gitu loh. Jadi untuk lanjutin buat ngafal tuh gampang step by stepnya. Dan dia orangnya cepat ngafal, cepet banget hafal. Inget sih penginget. Dia apa ya, visual berarti ya. Kalau pengingat hati-hati jangan bikin salah. Nah, iya makanya gampang diingat. Gampang diingat. Iya tahu kayak dulu tuh. Kamu lupa yang dulu yang ini yang bulan Februari itu gitu. Yang mana sih dia udah lupa kan? Diingetin lagi pas malam ini loh, kamu pernah ngomong kayak gini. Yang tadinya katanya sebenarnya mau meeting nih. Harusnya meeting ke daerah Jakarta Selatan nih misalnya, tapi dia malah ke Jakarta ke Barat. Jadi kayak aku ngomong, "Bukannya kamu ke ini ya?" gitu. Maaf aku salah ngomong tadi. Dia inget banget. Soalnya inget dari apapun yang diketik dia itu aku inget. Hati-hati itu berarti. Tapi bagus. Iya bagus. Buat ngafal dia cepet banget ngafal. Nah, Cepet banget. nanti anak-anak lu akan apa namanya dibimbing sama ibunya yang Betul. Jadi detail kan banget. sekarang persiapin nih. Benar. Bahkan sampai orang tua Umi pun ngomong kemarin, gimana kalau misalnya kita bikin program ikut program daurah yang ngafal. Umi ngajakin sih. Umi ngajakin jadi bertiga. Umi, ada yang cewek sama dia bertiga. Ayo kata gitu. Jadi kompak gitu loh. Jadi senang. Jadi hikmahnya sampai ke orang tua juga ikutan juga. Iya, ikutan juga. Jadi orang tua juga mulai ngapal juga nggak? Boleh tuh. Enggak pandang Enggak, orang usia tua sih. udah mulai ngafal. Maksudnya? Orang tua Sherry udah mulai ikutan ngapal-ngapal juga. Oh, abah sama mama ya gitulah. Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya, Heeh. Masya Allah. Berarti bisa dong ya, Abah sama Mama masih di Batam ya? Masih di Batam. Aduh, enak nih kalau misalnya dikit-dikit bercandanya main ke Singapura. Aku mau sebentar Singapura gitu. Iya. nyebrang Pulang ya. hari sih biasa tiket juga murah. Singapura. Beli sayurnya Singapura. Ya kan? Abang Singapurnya aja itu pakai ini toplok sama anduk itu di Singapura loh. Ntar mau beli sayur dulu di Singapura. Iya bisa di Singapura. Tapi inilah sedikit informasi buat teman-teman semua bagaimana pasangan yang baru menikah ini dan tentunya juga ternyata banyak hal manis yang mereka rasakan berdua dan itu tertular ke kita semuanya dan mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita semua bukan hanya yang baru tapi juga yang sudah lama menikah bahwa ini frekuensi-frekuensi yang perlu kita maintain gitu kan. Manjanya, serunya, gemesinnya. Kalau misalnya di sini tuh berasa banget butterflies-nya ya antara Sheryl sama Taki gitu. Jadi benar-benar kayak ngeliat mereka tuh kayak, aduh pasangan yang lagi unyu-unyu banget gitu ya. Pasangan ya emang benar-benar niatnya juga visi misinya emang udah dipersiapkan dari sebelum menikah. Mereka persiapkan, ketika udah menikah mereka maintain itu semua. Walaupun mereka ngerasa orang-orang di sekitar mungkin ini orang punya dunia sendiri, tapi itu dunia mereka gitu. Betul. Dunia kebahagiaan mereka yang membuat itu, mereka create sendiri supaya mereka menyatukan cinta mereka insya Allah sampai jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Taki, makasih Sama-sama. Sheryl untuk Bang waktunya Adi. Iya, terima kasih. sharing. Mudah-mudahan Terus. banyak yang terinspirasi, Amin. kemudian menikah, kemudian juga memperbaiki, misalnya udah jadi rumah tangga memperbaiki banyak hal. Intinya sih jangan tergesa-gesa dan buru-buru dalam menikah. Tapi Disegerakan. menyegerakan itu diharuskan. Benar. Dan harus mempersiapkan apa yang diharuskan untuk Ilmu menikah. aja sih nggak cukup, harus mental juga. Mental, kemudian materi pun harus juga disiapkan sebetulnya. Gitu. Alhamdulillah ya. Intinya kalau sudah menikah betul kata orang, kalau sudah menikah itu pasti Rezeki. pasangan milik berdua. Hmm. Ya kan? Kayak Iya. dunia tuh milik kita berdua aja. Hmm. Dan itu bener milik kita. Dan bahagianya luar biasa ya. Bahagianya luar biasa, nggak ketara. Makanya ya, udah cukup itu udah Rezeki. mulai biru jidat ya. Rezeki juga Buka. rezeki. Iya, betul. Betul banget. Apalagi nanti kalau udah punya anak, Bener. tambah lagi Tambah tuh, lagi. luber-luber lagi. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Jazakallah Kak Vini. khair. Dan kebetulan udah kedengeran azan maghrib, kita juga mau ngerasain diimamin sama Taki. Masya Allah. Tuan rumah yang imamin. Wah, nggak ada. Kita tadi udah berdebat. Saya mah azan aja.
Kita udah berdebat, mau diterima nggak sholat kita kalau bacaan kita salah. Ada takit. Hujahnya bagaimana ntar? Oke, kalau kita gitu. tutup ya. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan juga Taki vlognya Ada di Taki Malik Taki channel. Malik. Taki Taki Malik Malik channel. Ya, Oke. jangan lupa. Ada juga linknya di kolom caption, bisa tinggal diklik aja. Oke, kalau gitu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.